Streaming stop recording. Ya. Sudah merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Untuk pendampingan ini kita santai aja Bu Titi, karena kita bincang-bincang progres yang sudah dilalui oleh Bu Titi selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, umpan balik yang sudah diberikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Kemudian yang kedua, nanti rencana pembelajaran KSE yang akan dimasukkan ke RPP diferensiasi. Dan yang terakhir nanti tentang konsep Bagja yang sudah dilaksanakan oleh Bu Titik selama pendidikan guru penggerak. Mungkin sebelum saya melanjutkan pada fokus pendampingan ini, Bu Titik mau menyampaikan dulu refleksinya selama sampai pada modul 2.2 ya sekarang yang sudah berlalu. Jadi mulai modul 1 sampai modul 2. Modul 2 belum tuntas ya sampai 2.2 ini. Monggo disampaikan refleksinya dari Bu Titik. Terima kasih Bu Us. Untuk refleksi saya terkait modul 1.1, banyak sekali manfaat tentunya mulai modul 1 sampai 2.2 itu banyak hal-hal baru. Untuk modul 1.1 yang bikin saya terkesan adalah yaitu konsep KHD-nya yang menuntun siswa untuk menemukan kemampuannya sesuai sehingga dia bisa berkembang sesuai kodratnya, kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian untuk yang 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak, ini saya itu terkesannya ini dengan ini bahwa dalam peran guru penggerak itu salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan siswa. Mungkin kalau memimpin pembelajaran itu memang sudah menjadi tugas kita yang sudah lama, cuman mewujudkan kepemimpinan bagi siswa ini merupakan tantangan baru bagi saya, karena selama ini kan pembelajaran itu cenderung untuk kita sebagai pemimpinnya, tapi kalau mengikuti guru penggerak ini akhirnya saya tahu bahwa kepemimpinan siswa itu juga harus dikembangkan sehingga anak-anak bisa menjadi, diharapkan nanti punya jiwa kepemimpinan gitu. Minimal untuk diri sendiri lah. Untuk yang 1.3 visi dan prakarsa perubahan, kemarin saya membuat visi prakarsa perubahan yang kurang lebihnya mewujudkan peserta didik yang berakhlak dan berkompetensi tinggi. Kalau yang dari visi sekolah kemarin kan mewujudkan akhlak mulia itu ya Bu ya. Itu saya kemarin dari pendampingan yang kedua, saya bisa melihat bahwa teman-teman itu ternyata punya punya visi yang sama. Satu-satunya adalah mewujudkan sekolah impian ya, seperti yang sudah tercantum dalam visi sekolah. Sehingga terus adanya Bagja itu juga membuat saya bagaimana menentukan sebuah keputusan itu memang harus mengikuti alur ya, tidak bisa yang begitu saja kita dapat masalah terus reaktif, tiba-tiba langsung memberikan keputusan yang kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu belum dipikirkan plus minusnya. Nah, dengan mengikuti konsep Bagja itu minimal kita tahu bahwa untuk memutuskan sebuah keputusan penting tidak bisa begitu saja reaktif, harus dipikirkan ya, minimal mengikuti ini tadi konsep Bagja. Untuk yang budaya positif 1.4, saya sangat-sangat terkesan dengan budaya positif karena di sekolah kami memang tidak semua warga itu punya disiplin ya Bu. Nah, budaya disiplin ini memang harus dikembangkan terus
terutama kepada anak-anak, karena memang prinsip zonasi ini bagi sekolah kami ini sebuah perubahan yang luar biasa. Kita tidak bisa yang tanda kutip memilih Ibu berdasarkan hasil tes tulis, sehingga kita itu benar-benar mendapatkan anak yang sudah sesuai dengan yang ada di lingkungan sekitar kita, dengan karakter yang begitu luar biasa, bermacam-macam, sehingga perlu istilahnya kerjasama yang tinggi dan kekompakan semua warga sekolah, sehingga anak-anak itu punya karakter dan bisa membudayakan disiplin di sekolah. Untuk yang 2.1, saya terkesan dengan ini Bu, ini diferensiasi ya Bu ya. Ternyata selama ini kan kita mengajar ya wis mengajar dengan metode yang ada, tapi kita lupa memikirkan bahwa siswa kita punya kemampuan yang tinggi, kemampuan yang rendah. Kadang-kadang kita itu berdiferensiasi, itu pikiran kita meratakan anak yang pintar, tapi ternyata kan harus dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, sehingga anak bisa berkembang sesuai tingkat kemampuannya, sehingga anak yang tidak mampu tidak bisa yang dicampur dengan anak yang mampu, akhirnya jatuhnya nanti minder juga. Itu yang konsep saya yang ternyata kemarin saya pikir pintar itu diratakan itu biar ilmunya bisa nyampe, ternyata itu malah membuat dampak negatif juga untuk psikologi anak. Dan yang terakhir ini 2.2, ini pembelajaran sosial emosional. Di situ kemarin saya sudah mencoba stop, yaitu kalau untuk saya sih sebenarnya sudah dilakukan ya Bu, cuman prosesnya tidak STOP ya, mungkin hanya ST-nya masih jalan, OP-nya ini yang belum. Jadi dari sini banyak pengalaman sekali bagaimana mengendalikan emosi ketika kita dihadapkan pada situasi tidak seperti yang kita inginkan. Ya kemarin itu sempat saya waktu elaborasi itu saya mau tanya Bu waktu itu ke instruktur. Karena saya sebelumnya di pagi harinya saya mencoba itu Bu, pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya dan teknik stop. Kebetulan kan saya hanya mengajarkan 10 ya Bu, dimana kelas 10 itu tidak semuanya tanda kutip minat terhadap pelajaran saya, karena kan penjurusannya masih kelas 2. Nah kalau di kelas 3 kan sudah jelas Bu ya, IPA pasti kimia harus mau, nggak mau harus mau. Nah ini karena anaknya tidak semua pasti masuk ke sana, akhirnya ketika saya melakukan itu, ini ada beberapa anak itu menganggap apa sih gitu loh Bu, tanda kutip tuh ngapain sih Bu kok gini-gini gitu ya Bu. Saya ajak ice breaking aja, ada anak yang iya ada yang apa sih gitu loh, wajahnya itu kelihatan gitu Bu, kayak kayak anak TK gitu kayaknya gitu kalau saya melihat wajah, terutama cowok-cowok Bu. Kalau cewek mungkin ini senang ya, padahal apalagi STOP itu kemarin kan sekitar 3 menitan ya. Bagi anak-anak itu mendengarkan musiknya yang musik slow gitu kan pasti Bu ya. Bagi anak sekarang itu agak susah. Kemarin saya elaborasi mau tanya gimana caranya mengantisipasi ketika guru menerapkan STOP di sekolah, di kelas, ada anak yang nggak antusias gitu. Nah saya mau tanya itu, ternyata kan beliaunya memberikan ini Bu ya, jawaban 36 pertanyaan. Nah ternyata ada pertanyaan itu di situ. Jadi saya nggak mau tanya karena pertanyaan saya sudah terjawab. Di situ katanya harus telaten, harus berusaha ini terus menerus, tidak yang sekarang dilakukan terus anaknya semua antusias. Mungkin anak-anak harus diberi pengalaman manfaatnya STOP, itu jawabannya. Jadi sudah ya, anak-anak sudah teraplikasi semua. Iya kemarin cuman ya iya masih belum terbiasa. Betul. Jadi besok dicoba lagi. Biasanya memang untuk jumlah siswa banyak ya Bu ya. 36 Bu kalau rombelnya, setiap satu kelasnya 36. Iya memang kalau banyak begitu memang ininya apa ya, terutama anak laki-laki kan. Iya betul. Ini ngapain? Iya. Kalau perempuan mungkin biasa bermeditasi, biasa merenung, biasa melamun. Kalau laki-laki kan kayak boy. Iya. Sih Bu. Iya. Di hatinya cuman nggak mau. Iya. Iya. Betul. Dari ekspresi wajahnya yang saya lihat. Berarti belum merasakan ini ya, teknik itu bisa berdampak buat dirinya mungkin. Iya itu belum. Nanti mungkin teknik itu tidak cocok dengan anak itu, mungkin ada beberapa teknik lain
yang bisa cocok kan sebenarnya konsep mindfulness itu kan contoh saja. Oh contoh ya, Bu, bukan satu-satunya ya Bu. Kan ada juga beberapa teknik apa yang pernah saya baca itu the angel atau apa itu kan dicampur dengan ada dikir gitu loh maksudnya. Istilahnya itu kan seperti bermeditasi. Oh itu ya Bu ya. Iya, maksudnya membuat kita fokus. Kemudian setelah fokus itu menyadari bahwa di dalam diri kita ini sebenarnya ada sisi baik dan buruk gitu loh. Jadi untuk mengosongkan diri bahwa kita pilihlah yang yang baik, munculkan yang baik gitu. Itu kan sebenarnya satu teknik saja. Iya. Ya tidak apa-apa, berarti mungkin kita nanti browsing lagi lah. Iya, teknik yang lainnya nggak bikin kelamaan mungkin ya durasinya ya. Betul, mungkin itu. Mungkin nggak cocok juga, kebutuhan siswa tidak di situ mungkin. Namanya teknik ya, berarti kan tidak semua cocok untuk anak-anak. Sama dengan kayak berdiferensiasi. Apakah satu kelas itu konten saja yang paling cocok, ataukah produk saja, ataukah proses saja gitu. Kadang ada mungkin anak yang tadi anggap lebih itu mending konten, karena mungkin kalau tidak kontennya tidak agak lebih berat mengganggu yang lain. Mungkin bisa jadi kan seperti itu, namanya kebutuhan siswa tidak bisa kita samakan ya. PP kita kemarin cocok untuk kelas 10A misalnya, tahun besok belum tentu begitu. Jadi konsepnya seperti yang sudah kita pelajari, tapi mungkin untuk pengembangan itu bisa berbeda. Saya kira sudah luar biasa Bu Titik sudah mengaplikasikannya yang namanya trial and error gitu ya. Yang penting trial terus. Kalau salah ya kita coba lagi. Sama dengan budaya positif Bu, ya sama saya ketika melaksanakan budaya positif itu untuk kelas ini enak, kelas ini enggak enak, banyak yang tetap melanggar walaupun sudah dibudayakan gitu. Jadi memang ya itu namanya guru masih perlu pengembangan. Harus menyesuaikan juga dengan maunya anak kan, biar semuanya bisa jalan sesuai yang diinginkan. Yang penting kita nggak putus semangat lah untuk tetap menggiring anak-anak sesuai dengan filsafatnya di hati yang mengenai tidak petani berpendidikan. Betul-betul petani kita. Betul. Ngopeni bibit ya, segitu banyak bibit ya. Ada Bu Titik ngajar 5 kelas berapa? Kalau sekarang tinggal 2 kelas Bu. Kelas 3-nya sudah 5 kelas yang ujian. Makanya saya nggak bisa milih Bu. Kalau nggak ini ya ini gitu. Cuma 2 kelas ya, sekitar 60-an ya berarti ya. Bibitnya ini yang sudah selesai, semoga lah tumbuh dengan bagus gitu. Yang di panen ya istilahnya. Iya, tinggal panennya ini. Ya. Selanjutnya untuk refleksi Bu Titik mungkin bisa dijelaskan dari umpan balik dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Ini sudah dimasukkan semua di LMS ya? Sudah tulis refleksinya gitu. Sudah. Mungkin bisa dijelaskan, masih ingat kan ya isinya? Dari kepala sekolah itu yang paling tinggi apa, yang paling rendah apa kesimpulannya? Kalau kemarin saya lihat itu, karena ngapunten ya Bu, ini kan kepala sekolahnya juga masih baru. Itu baru ini Bu, baru di awal Januari, bahkan beliau bahkan beliau aja kenal nama saya baru minggu kemarin. Iya waktu minggu kemarin, 2 hari yang lalu. Waktu itu loh Bu, yang waktu pendampingan di sama itu baru kenal nama saya sama namanya Bu Windy kan. Karena banyak ya. Iya. Terus habis itu kan ini ya Bu, karena kita juga jarang komunikasi langsung, karena yang komunikasi langsung pasti pejabat-pejabatnya Bu ya. Jadi karena kita bukan pejabat di atas, otomatis kan frekuensi ketemunya ya. Kalau kita ngadep ngomong gitu baru itu pun waktu ngadep itu beliaunya juga masih belum kenal. Jadi mungkin ini refleksi yang ini masih belum sadar. Cuman kalau saya baca beliaunya ini rata-rata begini Bu. Yang 4 mungkin, yang 40. Oh yang 4. Terus
beberapa ini. 1. Memimpin perencanaan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada materi 4 Iya. yang paling banyak. Ini. Ya yang ini kepemimpinan manajemen sekolah, karena beliau kan kemarin ikut yang visi itu, jadi beliaunya bisa mengisi Iya. ini. Kalau yang lain kan belum masuk kelas juga enggak kenal juga. Tapi sudah ini ya, banyak tempatnya ya. Iya, ada beberapa. Mayoritas 3. 3. Ada yang 2? Ada yang Apa? CPP memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat. Pilihannya kan tidak masuk kelas. Iya. Gitu. Jadi gimana ya Bu, saya bukan menyalahkan saya Iya. karena Itu ada lagi kan yang ini menahan diri melanggar pada etik seorang. belum tahu ya apa maksudnya ya. Saat saya nggak pernah telat gitu. Iya. Ya nggak tahu Bu. Iya. Ya apa ya? Jadi belum bisa menggambarkan. Kalau refleksi terakhir yang ditulis Refleksi terakhir beliau ditulis. semangat untuk melakukan perubahan demi pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini hasilnya. Terus itu di bawah bukan? Ini yang perlu ditingkatkan semangat untuk belajar yang perlu dimulai merangkul teman sejawat. Ini masih baru, belum bisa. Januari itu Ya sama dengan pertemuan. sekolahnya Pak Ali ya tadi. Malah belum mengisi pas saya ke sana. Karena belum masuk ke kelas, mau masuk kelas katanya. Iya, saya enggak masuk, beliau enggak meminta masuk kelas, jadi ya saya enggak persilahkan Bu. Iya, betul. Cuman ya ikut di sana itu beliau Iya. beresnya di sini. Kebetulan kan waktu memasukkan saya masukkan jadinya begini juga. Gitu. Berarti untung ada itu ya. Iya, jadi paling nggak tidak mengenal gimana sosok saya, sosoknya Bu Iya. Yuli itu tadi. Iya. Kalau seharian ya nggak Ya, pernah itulah komunikasi. ikut 2 kali, mungkin bisa melanjutkan sama Bu Indi ya. Secara global lah yang beliau lihat Iya. di situ. Adalah sebelum Kalau yang budaya positif itu kemarin belum dapat. budaya positif itu kan bulan apa? Karena mengajak rekan sejawat juga ya. Aksi nyatanya itu kayaknya di kelas saya. Oh di kelas itu Iya, ya budaya membuat positif. kesepakatan Dengan siswa. Iya, dengan siswa. Oh, Terus ya, oh yang ini, yang itu ya Bu. iya. Maksudnya hanya teman-teman Bu. Teman saja ya. Karena waktu itu memang apa bulan apa ya? Saya kok lupa ya Bu. Januari Iya kayaknya belum awal gitu. Kalau saya iya, jadi belum kenal beliau kan, jadi saya cuma ngajak beberapa teman. Itu juga mematchkan jamnya juga agak susah Iya. Bu kalau sudah ketemu. 10 orang itu Iya. luar biasa. Iya. Karena memang kan mau narik banyak orang di saat ada jam tuh Iya, susah. pasti ini permasalahan untuk anak-anak ramai di kelas Iya, gitu. Jadi cuma berapa orang waktu itu? 10-an, sudah 10-an mungkin. 10 itu sudah. Ada ngajak kepala sekolah saya itu Iya. masih baru kayaknya. Oh, masih baru datang. Kayaknya baru datang. Kalau Januari berarti masih baru datang. Tanggal 6 Bu kepala sekolah itu masuk perpisahan terus apa gitu. Jadi rangkaiannya itu ada yang perpisahan dulu dengan kepala baru, kepala lama. Setelah itu serah terima itu, terus ada lagi perpisahan di luar sekolah. Jadi dengan anak-anak dulu, terus dengan bapak ibu guru di PA waktu itu. Setelah itu baru serah terima jabatan. Setelah itu baru beliau ke sini. Kalau nggak salah tanggal 5 atau tanggal 6 gitu, baru di sini. Baru pembahasan. Belum maksudnya belum kenal mau ngundang dulu. Saya agak ini sebenarnya kenal sebenarnya buru-buru Teman-temannya. iya. Kalau dari rekan sejawat Bu, kesimpulan Kan sejawat yang ikut kemarin ya Bu ya. Yang ikut kemarin yang paling ini teman saya ini Bu. Sama-sama gini ya Bu ya. Oh, gitu. Yang ikut kemarin satu. Memang saya ajak juga
sudah sering ketemu. Sering ketemu. Ya walaupun saya Jatiroto, dianya Senduro, ketemunya di sini loh. Sama-sama mutasi kan. Jadi ketemu 2009, terus ini tapi di beda sekolah. Ketemu di sini 2015. Memimpin perencanaan, pelajaran, 4 lagi. Pengisian pembelajaran ini mata skill. Iya. Di depan tadi ada tiga. Tidak ada yang dua kan? Dan menunjukkan praktek pengembangan diri. Wali murid. Wali murid memang Memberi kesempatan bagi wali murid itu ada sebagai guru tamu ya. Agak repot. tapi nggak apa-apa dicoba setahun sekali. 1 tahun sekali aja. Itu ada yang dua ya? Ini wali murid. Oh, wali murid juga. Berarti mungkin dicoba setahun sekali. Iya. Ada tamu. Termasuk apa? Kayak Edivus itu bersih. Saya lihat plakatnya Edivus di depan. Oh, anu itu. Plakatnya aku. Bukan wali murid ya? Itu anu ketua alumni. Yang saya pernah foto sama apa ketua BBGP. Iya. Itu kan alumni. Nah, termasuk kebetulan Edivus itu alumni. Dr. Edivus itu ketuanya. Oke. Saya kira wali murid sini. Boten, Dr. Imannya itu wakilnya. Indah sama Dr. Iman juga dari sini. Iya, Alumni dari sini. Ibu Indah itu yang ini apa bu penasehatnya apa sih yang dia? Saya cuma lihat, nggak tahu Dr. Edivus itu apa, ada fotonya di depan. Oh anu ucapan selamat karena sudah apa terbentuk ikatan kan selama ini belum terbentuk ya bu, ini baru ini kebentuk pengurusan ikatan semasa alumni, ikatan alumni namanya kancah semasa bu. Itu yang sering-sering ini kan yang bu itu ikut apa itu masih proses pembentukan bu, masih belum. Nah, setelah bulan Januari pas kebetulan ganti kepala sekolah itu diminta segera diluncurkan gitu. Belum ada pertemuan lagi tapi cuma launching. Ada pertemuan kemarin itu di biasanya kalau pertemuan itu di luar. Kalau di sini tuh kadang ini nanti 12:30 ada ketemuan dengan ini kan mau ada acara Olimpiade IPA Matematika SMP. Oh iya di SMA. Di SMA ini hari Sabtu besok. Nah ini Dr. Edivus mau ketemu sama panitianya di sekolah koordinasi loh bukan. Acaranya sudah Sabtu besok. Soalnya mau rencananya buka nanti yang menyerahkan hadiah wakilnya gitu. Nggak tahu belum ada. Bukan wali murid ya, saya kira wali murid. Kayaknya kalau SMA sini wali muridnya juga maksudnya untuk menjadi tamu juga kompeten ya sepertinya. Tergantung ini. Iya kalau tapi nggak semua. Ada beberapa. Kemarin saya sebenarnya saya mau pengen ini tamu ya, cuman beliaunya kan manajer masa beliau agak susah bu. Nyari selanya tak suruh ini apa datang ke sekolah untuk rapat paguyuban aja nge-matchkan antara Susah. sekretaris ini bendara sama ini itu susah. Iya, memang mencari wali murid yang bisa diajak kerjasama. Iya, Gampang-gampang waktunya susah, yang betul. ini. Kalau udah sibuk ya. Iya. Beda profesi juga. Mungkin kalau sama-sama guru mungkin Iya. masih bisa cocok gitu. Kalau udah beda profesi itu kadang sekarang memang susah. Susah nyari waktu Bagus. ada guru kepala sekolah sekarang ini tambah nggak Tambah. bisa deh. Iya. Kemarin di psikosa nggak datang kasihan anaknya. Ya, Sibuk gitu. ya, walaupun tidak kepala sekolah kadang namanya guru itu mesti Iya. Saya aja kalau ngambil rapat aja ayahnya soalnya kan bagi rapat juga di sini. Iya, ya itu makanya jadi ibu juga di sini bersama. Ada lagi Bu? Bu Ayu dari dari orang ada yang berbeda. Itu Bu Ayu. Iya Bu Ayu yang kemarin juga Iya, itu kemarin. Bu nih. Semangat ya. Iya, beliau juga CPP Bu angkatan. Oh, Bu tak Siva tahu. itu angkatan 9. Oh, berarti betul-betul di sini ya. Ya ini yang
wisuda kemarin 9 atau berapa ya Bu yang wawancara itu sudah Sudah wawancara. wawancara 8 atau 9 kayaknya belum menemukan. Mau 9 iya sih wawancara berarti belum ya Bu ya. 8. Kalau sudah wawancara berarti angkatan 8. Tapi yang 8 ini angkatan saya ini Bu yang angkatan 7 enggak dapatku masuk angkatan 8. 7. Kamu masuk angkatan 8 Iya. ikut Angkatan 8. Oh, ikut pelatihannya berarti pendidikannya. Oh, berarti tetap ya Tapi kan angkatannya 7. angkatannya tetap 7. Oh, saya pikir Kayak ini apa namanya? Angkatan 7 ini juga diselipkan angkatan 5 ada yang tapi kabupaten mana gitu loh. Iya. Jadi karena overload dimasukkan ke angkatan 7. Oh, berarti ini angkatan 7 masuk ke angkatan 8 ya? Iya, yang 9 orang teman saya. Oh, sudah ini apa namanya sudah ada pembagian. Nah, itu yang belum tahu saya. Beberapa teman tuh ngaruh aku gitu Bu kalau bicarakan karena saya sempat ngobrol. Aduh, kemarin kayak gitu. Enggak tahu berapa gitu. Saya minta maaf ya sambil Apa Bu saya dulu juga pas sakit kan di sini. ini gatal saya. Bukan batu. Maksudnya Iya gatal apa batuk apa? ada kering Bu ya. Iya. Kalau kering kan agak ini kayak Iya gatal gitu. Salah saya itu makan apa? Soto panas itu kan nggak bisa panas. Panas itu saya ini kan soto kan memang panas. Iya harus panas. Dianget lah Bu. Anget iya tidak saya biarkan anget dulu. Hmm, Gara-gara itu langsung. saya gara-gara itu waktu nggak bisa di sini. Gatal gitu. Ada minyaknya kan. Iya. Kuahnya kan berminyak itu. Kuahnya itu. Iya saya ini ini nggak boleh minyak sama sekali berarti. Soalnya ini Bu pancaroba biasanya radang itu sudah mulai menyerang kalau pancaroba itu Betul. dari basah ke kering. Hati-hati makan. Iya betul. Terus untuk yang mulai mungkin ada yang 2. Ini yang tidak ikut ini Itu sama paling mudah Paling mudah, 20 iya. tahun. jadi rata-rata wali murid. Iya. Terus refleksinya apa ya? Pastinya banyak nggak diisi. Kemarin tuh saya tak isi ulang tapi diupload ulang nggak bisa. Iya katanya nggak bisa. Iya, jadinya saya yang kadang upload yang kosong gitu. Ini CGP sudah menjalani program yang telah dilaksanakan dengan baik. Program yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi serta kebutuhan sekolah. Perilaku yang perlu dilanjutkan, pemanfaatan media dan program yang telah dilaksanakan dalam program guru penggerak. Iya positif semua tuh. Ini yang menyemangati Bu. Iya betul. Kemudian dari siswa rata-rata yang Rata-rata ini anak-anak bilangnya saya itu ini jarang mengajar bersama guru kelas lain karena memang kalau guru kelas lain kan masuk ke kelas saya supervisi itu kan. Dan kebetulan di kelas yang saya ambil datanya ini memang pas tidak pernah saya pakai untuk supervisi. gitu. Jadi dianya tidak pernah lihat saya masuk, padahal saya juga masuk cuma ya ini waktu supervisi atau kalau saya bikin PTK gitu ya observernya dari teman-teman. Tapi tidak di kelas itu, di kelas 10 kan. Jadi 2 kali saya supervisi itu pas kelas 10 karena saya pikir kalau kelas 12 habis ini sudah tidak ada. Iya, nanti tindak lanjutnya bingung Bu, nggak ada lagi anaknya. Gitu. Tapi memang enak kalau misalnya walaupun lintas mapel gitu ya. Iya. Kelas ini sama ini gabung. Tapi tetap mata pelajarannya mungkin tetap disampaikan sama, maksudnya paruan gitu loh modelnya. Apa ya? Tim teaching. Iya, tim teaching mungkin. Jadi tapi pada jam yang sama. Jadi kelasnya mungkin dua kelas jejer gitu ya Bu. digabung atau ditaruh di aula, tapi ngajarnya bersama. Jadi membuat apa ya istilahnya kayak project mata pelajarannya betul masuk, mata pelajaran bapak yang lain, bapak ibu yang lain tuh Dulu pernah saya Bu waktu itu ini outdoor learning. Outing class. Jadi waktu itu ada materi koloid yang saya pakai ini. Jadi pembuatan keju. Nah, jadi anak-anak itu dibawa ke Senduro ke Godzilla ya Bu ya, peternakan kambing. Jadi sana
ada ekonominya, ada PKWU-nya, Iya, ada ekstra kimianya, jitur, ya cuman ini dekat ini gitu. karena outing ya. Ya, jadi tidak jauh. Jadi beberapa mapel. Terus ada juga yang outing kelasnya ini ke Mojokerto dulu. Jadi ke Candi apa sih lupa. Jadi ada ini, ada sejarahnya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, ada yang hubungannya sama sosiologi. Jadi beberapa mapel, terus karena jauh kan jadi seharian. Kalau yang saya outing kelasnya hanya jam pagi sampai zuhur kayaknya. Soalnya kan anak-anak nggak punya. Ya mungkin apa namanya itu perlu perencanaan Iya, matang ya. iya. Kalau di kelas ya itu tadi mungkin semacam membuat schedule bersama kayak project gitu ya. Project P5 itu kan sebenarnya kan ikut di mata Iya. pelajarannya mungkin seperti itu, tapi tim teaching Bu Titi Dua ya itu. dua aja membuat apa ya model kayak workshop atau bintek begitu mengerjakannya sesuai pelajar mata pelajaran mungkin lebih menarik juga gitu. Dua aja sebenarnya. Kalau sama mapel saya sering, maksudnya bukan Iya. sering itu enggak sama. Waktu itu di kelas tingkat yang sama pengajarnya saya sama Bu Siva itu saya sharing gitu masih bisa, tapi kalau beda mapel masih belum. Sama dengan saat itu sebenarnya ya kan yang Iya. cuma ini lebih ke apa ya persiapannya ya pada saat jam pelajaran. Iya, jam KPM itu iya. ya. Cuma modelnya dirubah, tetap model diferensiasi, berarti kontennya mungkin diselipi ini dengan matematika atau ini dengan apa bahasa Indonesia, ada laporannya, ada ininya dengan bukan apa namanya percobaannya, ini laporannya kan bisa seperti itu. Mungkin bahasa Indonesia yang bisa yang lebih cocok mungkin atau pelajaran yang lain atau matematikanya atau apanya. Iya. Jadi mungkin itu untuk tahun depan sudah terisi, sudah melaksanakan. Tapi itu banyak yang itu 4 yang. Iya. Karena ini sudah mengenal saya 3 tahun kan Bu, mulai kelas 1 sampai kelas 12 saya selalu sama mereka kan, tidak ganti. Soalnya saya wali kelasnya kan Bu, otomatis kan pengajarnya harus ngetut gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu walaupun saya tidak wali kelas, saya kan wali kelas 12 IPA 1. Di kelas-kelas yang lain juga harus ngikut kan satu rating. Jadi prinsipnya kayak gitu ya Bu. Saya kelas 11, saya kelas 12, nanti usianya kelas 11. Nanti kelas satunya dibagi sudah. Dengan 3 grup ini. Jadi karena ini sistem SKS, jadi wali kelasnya harus mengikuti anaknya, nggak boleh lepas. Kalau wali kelas nggak ngajar, untuk mengkoordinir anak-anak kan agak susah Bu. Jadi makanya ajarnya tetap sudah dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi benar sudah mengenal sekali. Itu ada yang 2 apa Bu? Ini menghargai perbedaan agama, suku, status selama mengajar. Memang ada banyak yang beragama lain, satu sekolah enggak? Enggak, cuma Ya, 1, 2. Terus mengajak teman-teman dari kelas atau sekolah lain. Iya, rata-rata itu. Iya. Iya, Enggak ada. Iya. Kayaknya sekolah 1 itu ada yang 2 ya? 2 ini mengajak guru lain. Oh sama. Untuk melihat cara mengajar, saya nggak pernah supervisi di kelas itu. Ini sama, mengajak guru lain. Ya. Dari sekolah lain juga sama. Memberi kesempatan wali murid untuk menjadi guru tamu. Oh iya, sama. Iya, sama. Karena memang kondisinya saya tidak pernah lakukan, yaitu tadi saya mau aja materinya juga apa. Iya. Saya bingung mau nge-match kan, mau bicara kesehatan kan banyak orang kesehatan di wali murid saya. Ada juga yang dosen tapi ekonomi Bu. Saya juga bingung mau ekonomi terus ke kimia itu gimana, materinya nggak masuk gitu. Kalau ada PKWU-nya mungkin saya bisa masuk gitu. Banyak kesehatannya pulang 5 atau 6 orang kan pada waktu itu ini COVID kan, jadi ada porsi tenaga kesehatan yang menangani COVID kan memang ada jatahnya. Kebetulan kepala
kepala sekolah almarhum saya yang lama itu kan istrinya pegawai RSU. Jadi di situ teman-temannya dari pegawai RSU itu yang menangani COVID itu memang ada jalur khusus tenaga medis sekian persen gitu. Nah, itu yang banyak. Kebetulan kelas saya kelas pertama, biasanya banyak yang tidak diratakan, jadi di situ mayoritas gitu. 5-6 orang lah ini yang semua tenaga medis. Yang lainnya cuma kuliah swasta gitu. Soalnya yang saya kenal kan ibu-ibunya Bu yang hadir kalau rapat wali murid. Jadi kalau saya mau mengundang bapaknya nggak pernah ada juga, nggak enak. Iya, Nggak pernah ada omongan tiba-tiba minta bantuan. Iya. Komunikasinya dengan yang pernah hadir, rapor, rapat. Iya. Refleksi ini yang ditulis sama Nggak ada refleksinya memang Bu. hasil dari LMS itu tuh sama ya yang disampaikan mungkin ya. Iya. Rata-rata kan ada apa kayak hasilnya ini yang jarang ini gitu ya. Iya kayak ceklik-ceklik Iya. gitu kan Bu ya. Iya, terus habis itu ada kayak hasil rata-rata gitu ya. Rata-rata yang poin ini yang tidak apa yang belum masih berkembang mulai. Oh itu kerja. miliknya Bu, miliknya teman sejawat kayak gitu. Oh yang ada gitu. Iya, kalau miliknya anak-anak nggak ada tentang ini. Oh, gitu. Setahu saya refleksinya yang terakhir itu saya. Hasilnya. Iya, hasil kesimpulannya gitu. Punya Pak Hari itu kelihatan yang rekan sejawat pelan-pelan. Saya mana rekan sejawat yang ada. Oh yang ada. Iya. Berarti Tapi saya refleksinya sendiri ya. Refleksinya mungkin. Itu saya cuma diberitahu hasilnya. Saya kira ada hasil semua kan ya. Ada rekapnya. Iya, tidak. Oh, udah ada. Terus kita masukkan satu-satu. Selain itu kita Iya. bikin refleksi kesimpulannya dari teman sejawat, tapi untuk siswa nggak ada. Oh, Setahu saya ya, cuman Iya, iya. kemarin malam saya nggak buka lagi, saya Iya. bukanya di sini aja gitu. Iya, tidak apa-apa. Ini Sama ada aja. refleksinya anak-anak. Iya, sama aja sih isinya kan cuma apa ya, menyampaikan bahwa dari situ kan terbaca bahwa nilai dari petani Bu Titik sebagai guru penggerak sudah bagus ya, karena tidak ada angka 1 sama sekali. Iya. Kalau 2, 3, 4 itu kan wajar. Iya. Sudah lihat juga sudah banyak 4-nya, dan Iya. sudah luar biasa. Tapi tetap belajar. Ya, tetap belajar, tetap Iya. memang kita semakin ke dalam semakin apa ya Bu, semakin kurang kan. Orang yang belajar itu semakin kurang sebenarnya. Masih ada lagi ini, ada lagi, Iya. lagi. Kita Sesuatu yang baru. Iya, hal baru itu Jadi, memang sesuatu yang baru. harus terus belajar Terus. sepanjang hayat. Nah, setelah melihat berarti memang harus tetap belajar ya Bu. Iya benar. Rencana kedepannya tetap belajar gitu. Perbaikan. Kemudian untuk teman yang akan diajak Bu Titik untuk menunjang agar nilai dan peran guru penggeraknya Bu Titik biar optimal, tetap teman-teman kemarin atau sudah nambah lagi. Kalau saya karena saya punya lingkup ini ya, lingkup DWP ya. Bu. Iya. Nah, DWP itu dia ada kan saya masuk ini sekretaris, jadi saya tuh pembahasannya kebetulan yang pengurusnya ya juga guru-guru juga. Guru. Jarang yang ini, bahkan tidak ada sih yang istrinya teman. Oh. Agak susah hukumnya. Ya, Nah di situ tuh saya ya sedikit pembebasan lah apa yang saya maksudnya kayak misalnya teknik stop itu kan selama ini kan teman-teman tuh kalau ada sudah ketemu sama tanda kutip murid yang Iya. menjengkelkan Iya, reaktif betul. banget tuh. Kadang ya mungkin kita tidak memberitahunya begini harusnya enggak. Kita ketika menghadapi anak yang seperti itu kita bisa melihatkan ke teman-teman bahwa kita itu tidak reaktif, kita merangkul anak ketika kita ngomong seperti lainnya seorang teman, jadi Iya. tidak menghakimi. Ya dari sikap saya yang lihatnya kalau saya ngomong memang saya kurang ini ya, kurang apa ya, takut dianggap menggurui kan Iya. kan ini sekolah saya gitu ya, bagaimana saya berkecimpung dengan guru-guru saya. Nggak mungkin yang saya, Bu harusnya gini ya, gimana ya, namanya murid mengandalkan guru itu agak memang harus dari apa ya, dari struktur atas dulu. Iya. Kalau bisa memberikan wadah berbagi Iya. praktek baik misalnya. nah gitu. Digilir gitu, siapapun yang punya praktek baik dalam bidang apapun diberi kesempatan baru mungkin Iya. enak, karena memang sudah wadahnya, memang
sendiri yang mungkin itu tadi mewarnai dari diri sendiri, Iya. kemudian orang lain kepingin. Iya, Nah, itu. Saya seringnya gitu kalau misalnya saya jadi wali kelas gitu ya. Kok bisa sih anaknya bayar semua gitu. Maksudnya kok ada ini kompak semua Iya, gitu. iya. Ya dari pertanyaan itu baru saya ngomong. Kalau ketika saya tidak ditanya, ya paling teman-teman sendiri yang isu masih isu ini kelasku kok gak. Nah, dari situ saya ini Bu, apa ya, istilahnya menularkan bagaimana saya mencontohkan tapi tidak perlu dibicarakan. Saya biasanya begitu. Kalau saya suruh ini ya begini, kalau orangnya tidak mau tanya, saya tidak mau ngomong. Aku khawatir nanti dia nggak sok tahu, terus menggurui, apalagi guru-guru saya sendiri. Kalau tanya gimana tekniknya kok bisa gitu, baru saya ceritain kemarin tuh, aku ini kelasku kok ini kelasnya kok bisa gitu lah. Saya baru ngomong ya, namanya kita sama wali murid, apalagi 3 tahun ya harus seperti keluarga, saya bilang gitu. Baru saya keluarkan apa yang saya alami Bu, sambil saya selipkan kadang ya Pak usah reaktif, ada gitunya, tapi saya nggak bilang tekniknya stop, nggak bilang gitu. Cuman ketika saya ngajar, pasti kan kelasnya jejer gitu ya Bu, pasti kan butuh sound Bu. Nah, butuh sound kan pasti ada musik. Paling nggak anak yang kelas lain itu mendengar ada apa ya pesannya. Terus kalau teman saya pas lewat, kok gitu-gitu. Ini walaupun dia nggak tanya, minimal dia aku nanti ada sesuatu inovasi gitu. Paling nggak nanti lama-lama kan ini Bu, tumbak tular gitu loh Bu. Itu saya nggak bisanya yang harus ngomong. Dan paling kalau dikasih kesempatan kayak di situ saya ngomong apa yang saya rasakan. Ya, tapi sudah mulai lah Bu Titik ya. Intinya kalau memang apa yang memang di sekolah itu tidak kita bukan itu katanya pejabat ketemu Bu Titik. Ya memang harus apa namanya nunggu program atau nitip program pada pejabatnya. Iya. Sebenarnya ya berbagi praktek itu bagus, sebenarnya kita bisa belajar dari praktek baiknya Bu Windy, dari Pak siapa, Bu Siva. Sharing gitu. Nah, istilahnya kan sharing praktek baik yang mereka lakukan di sekolah kita. Dari sisi apapun, dari administrasi, dari apa sebenarnya enaknya berbagi kan seperti itu. Bisa kita modifikasi kan. ATM kan Bu ya. Betul, ATM. Belajar dari teman lah istilahnya. Iya. Makanya kan kalau di kurikulum Merdeka itu kan banyak ya di PMM itu apa ya kayaknya ajang untuk berbagi praktek baik. Terus kalau saya lihat di YouTube itu sudah isinya praktek baik dari berbagai macam guru di seluruh Indonesia itu banyak sekali. Dibanding dulu-dulu. Iya Bu, agak susah referensi. Sekarang model apa sudah sekarang tinggal kita coba. Kan saya suka lihat gitu kalau misalnya mau praktek di kelas, saya mau ngapain. Saya lihatnya YouTube karena kalau saya baca Bu ya males banget. Iya. Gak terlalu excited untuk baca. Jadi saya lihat video gini, habis ini gini. Jadi saya praktek kayak kemarin loka karya pakai post-it. Lah itu saya praktek di kelas Bu. Lah anak suka. Bu bosen gini terus ya wes saya coba lagi apa pakai apa gitu. Dan anak-anak masa bawa kertas roti lagi Bu. Kemarin saya bingung nama kertasnya itu kan Bu. Post-it. Bukan kertas yang ditempel di tembok besar. Nah, saya bilang kertas plano nak. Jadi bawahnya itu kertas manila yang warna hitam Bu. Nah ini nulisnya gimana? Loh katanya kertas plano. Saya tanya orangnya Bu, dikasih ini ya saya beli gitu. Jadi nggak bisa ditulis sih Bu. Akhirnya ada yang hitam. Iya. Tahu saya malah hitam Bu. Bisa ingat saya waktu saya bilangnya plano dan ini kan yang jual Bu. Ya bingung saya Bu. Akhirnya kan mau nulis dia nggak bisa spidol putih. Iya jelas. Akhirnya Jangan Bu. Pakai post-it itu ditempel-tempel judulnya wes gitu. Bagus itu berarti berwarna-warni. Iya, itu tuh ya harus dicontohi post itu belinya kecil Bu, harusnya kan yang besar. Iya. Akhirnya saya bawa bekasnya yang di itu yang kemarin itu sisanya kayak gini loh. Nah kan aku semua 7 mili kali 7 mili saya bilang gitu. Dapatnya separuhnya Bu. Akhirnya punya saya sudah pakai punya saya dulu, nanti minggu depan beli sendiri gitu. Memang harus dikasih contoh. Iya betul. Belum tahu, belum biasa beli. Iya. Kalau ini kan namanya teman-teman kan pasti bervariasi. Ada yang masih dalam tanda kutip cara lama, ada yang sudah cara
kita juga ikut masuk sekolah, masuk kelas itu senang Bu, betul. Saya ini kemarin itu waktu di kelas mana ya? Oh, kelas 10 waktu itu ya. pernah saya coba itu tadi, belum tadi stopnya belum, Iya. ini masih diferensiasinya. Saya ajak dia di kelas, pindah kelas karena di kelasnya kebetulan LCD-nya nggak bisa keluar suara Bu. Kemudian saya nggak siap sound eksternal itu kan, jadi saya ajak ke sana. Lihat kelas 12 kan kelasnya bagus Bu, karena kelasnya kan 3 tahun di situ otomatis diperbaiki setiap semester mau kelas meeting itu ada lomba kebersihan kelas kan. Nah habis itu tak ajak di situ tuh nggak excited Bu, maksudnya aku nggak seneng gitu ya. Tak suruh gini, ogah-ogahan kayak sini kan. Terus saya itu tetap di kelasnya, pertemuan saya tetap di kelasnya. Terus saya kasih gini sama anak, kita buat kesepakatan kelas gimana gitu. Saya kirim gitu, soalnya kan saya nggak tahu maunya mereka apa. Setelah itu saya bikin kesepakatan kelas, ayo maunya kayak apa. Kita itu jam 9, 10 itu jam tidur siang, kan jam 2 seperempat Bu, saya baru ngajar di kelas. Sedangkan pelajaran saya bukan pelajaran yang bercerita kan Bu ya. Akhirnya saya pikir gimana ini kok Kak Iso satu semester kemarin tuh saya kan belum mengenal yang pembelajaran kan Bu, saya masih mengenal yang menuntun itu kan di akhir-akhir Bu, di Desember kan. Nah antara Juli sampai November ini kan belum ada di situ. Akhirnya kemarin tuh juga sih aku bikin tahu anak maunya apa. Ini saya tulis lah aku di papan tulis. Terus habis itu disepakati sama anak, poin yang mana yang mau dipakai, apa semuanya. Terus saya dipilih, dan salah satunya karena ini jam terakhir maka pakai pembelajaran yang interaktif saja Bu. Jadi yang tidak kontennya itu begitu kental, konten harus ini, enggak gitu Bu, harus ini apa namanya, main games yang anak itu bisa apa ya Bu, bisa lari ke sana itu loh Bu, nggak yang diam duduk dengarkan atau diskusi saja di meja gitu. Nah dari situ, nah pas pertemuan selanjutnya saya bilang, oke, saya akan mengikuti kesepakatan kamu, tapi saya juga boleh yang nyumbang kesepakatan. Iya wis Bu, ada saya bilang kalau diberitahu di WA group tolong dilaksanakan bawa 1 laptop setiap pembelajaran, karena kan khawatir saya pas gak bawa laptop saya butuh LCD kan Bu. Jadi ya wes Bu, pas saya sana itu sudah bentuk itu sudah seperti yang diharapkan, seperti yang saya WA. Iya Bu, padahal anak kelas itu tuh kelas yang terkenal banyak masalah Bu. Kemudian kan saya hanya ngajar 2 kelas Bu, dari 9 kelas saya hanya ngajar 2 ini. Dari yang 10-7 itu kelasnya top Bu, maksudnya tapi itu anaknya interaktif banget, walaupun tidak pintar semua tapi mayoritas kalau diajak ngomong tuh mau. Kalau yang itu benar interaktif Bu, cuman nggak fokus ke pelajaran kayak cometan gitu loh Bu. Jadi banyak yang bapak ibu guru tanda kutip yang masih belum mengenal KHD ya Bu. Ini kadang kreatif ke anak itu. Akhirnya saya coba loh, saya datang tuh posisi sudah laptop di meja, LCD sudah nyala, duduknya sudah letter U. Kemarin saya datang kan, saya bilang, nah abis ini saya Vicon, kan kebetulan Viconnya yang putih itu kan jam 3. Saya kan baru selesai 3:04 kan Bu. Otomatis kan kadang harus tinggal ya, karena kalau di sini wifi-nya ini khawatir tiba-tiba nge-lag Bu. Seperti Bu ini pernah nge-lag di tengah-tengah itu, jadi saya trauma itu ya. Akhirnya saya pulang itu tak kasih waktu anak-anak itu untuk saya mempersiapkan. Saya nyampe sana itu sebelum ada kesepakatan masih duduknya itu ya sesuai kelas sebelumnya. Nah setelah ada kesepakatan tuh saya masuk itu sudah letter U, sudah LCD-nya nyala, laptopnya nyala. Saya tinggal nyalakan flash disk. Iya, dan anaknya juga sudah berkelompok sesuai yang sudah disepakati. Memang ini iya, memang apa ya, kalau kita ngikuti keinginan anak ya anak mungkin bisa diajak bersama kan ya. Saya pikir nakal ya. Saya soalnya dengar Bu, kemarin sore baru saya dengar ada teman saya kasus di situ di kelas itu sampai ngomong yang ini namanya reaktif ya, orang emosi ya. Sampai orang tuanya nggak terima masuk ke sini kan gitu. Jadi dari situ saya nggak merasa gitu, maksud saya gitu loh. Apa kurang ini ya? Ya mungkin karena nggak ikut ini ya Bu, jadi belum bisa menerapkan ini. Cuma saya mau beritahu ya ini orangnya temperamen
menarik diri Bu. Saya mau berbagi cerita itu sama orang yang tidak temperamen Bu, akhirnya nanti pernah soalnya CBD sebelumnya itu sharing, maksudnya sharing di ruang guru sebelum saya pembelajaran emosi Bu. Nah, itu saya akhirnya enggak wes, jadi saya sama Bu Windy begitu Ajaibku ya. ya, padahal beliaunya nyampaikan baik-baik, Iya. maunya sharing sama teman-teman. Waduh, berdebat beberapa orang waktu itu di ruang guru sampai ada yang berdiri terus emosi, dan kebetulan yang berdiri ini gurunya dulu. Waduh, saya jadi waduh dapetnya ramai guru saja gitu, kan ada yang tipe seperti itu. Iya, betul. Makanya saya berbagi kiri kanan depan belakang yang mau dan bisa diajak ngomong. Tidak semua orang bisa ya. Mungkin perubahan itu tidak semua bisa menerima. Betul, betul. Iya. Tapi yang penting tetap niat Iya. seperti itu ya. Tetap Itu ya. tadi memberi contoh itu. Beri contoh saya lebih Biar- ini yang kan ada di kayaknya ya biar ada belajar Iya. ada beri contoh sama apa tadinya itu. Iya. Saya pilihnya yang memberi contoh, Iya. nanti biar mereka belajar gitu Bu. Saya pakai Biar keahlian tertarik saja. sendiri lah, tertarik sendiri untuk belajar ke putih Iya. tanpa titik Kemarin mencari. itu sempat kan Bu dirapat. Saya kan memang orang yang tidak yang show up. Maksudnya gini, saya nggak suka yang Pak gini. Kemarin waktu rapat itu kan kebetulan kelas saya 3 tahun. Alhamdulillahnya ini ya kuota juara pembersihan kelas setiap pas meeting Bu. Jadi 3 tahun berturut-turut 6 semester Bu. Nah, terus habis itu ini kan kepala sekolah baru biasa keliling. Kelas saya kan pojok sama Bu ya. Melihat kemarin membahas itu tanaman. Saya itu kan suka tanaman ya Bu. Anak-anak saya itu tak suruh nyiram. Nanti capek saya bilangi terus kan Bu. Akhirnya saya kalau pas jam kosong saya siram. Sampai teman-teman saya kan kebetulan sebelahnya musola, jadi kalau sholat asar gitu sebelum sholat saya nyiram dulu di sebelah, atau sesudah sholat saya nyiram. Dilihatlah sama wali kelas itu. Kemudian pada saat kepala sekolah baru kan sering keliling. Nah, sering keliling itu ada yang lihat mana sih kelas itu yang terkondisikan. Nah, kemarin saya tahunya kalau kepala sekolah saya itu ini kelas pojok, dia nggak tahu itu kelas saya. Kelas pojok itu tanamannya bagus, kalau kelas yang lain kasihan ini ya potnya nggak ciri-ciri anaknya kan kelas 3 ya Bu. Terus nggak pelajaran, nggak mikir gitu. Nah dari situ teman saya yang lihat saya nyiram, ini Pak wali kelas. Aku pikir sombong gitu. Yang saya takutkan Bu, padahal saya kan nggak niat seperti itu. Iya. Saya cuma bagaimanapun yang sudah ditanam anak kok harus mati hanya gara-gara saya egois gak mau nyiram gitu. Beritahu sudah sering Bu. Bahkan saya ayo dipiket ya namanya anak ya. Iya, wes akhirnya saya ikut menuntun aja ya sudah saya kasih contoh. Kalau awakmu gak ngerti ya wes memang permukaanmu kurang gitu. Itu saya lihatnya itu, saya melihatnya berarti orang-orang itu memperhatikan, walaupun tidak ngomong memperhatikan. Betul Bu, saya kaget Bu di ruang kepala sekolah kemarin sore rapatnya. Sering nyiram. Iya, sebelum sholat nyiram. Iya. Jadi di sini lebih berbicara itu kan contoh kan Bu ya. Iya. Ya kalau berbicara tanpa contoh itu kan kadang juga. Saya tidak ngomong, saya ngumprin ini teman-teman tanya, waktu ngumprin nomor itu ujian masih ngumprin CGP. Waduh, berarti gitu teman-teman. Maksud saya tuh saya nggak yang ini ya. Iya. Apa ya? Takut saya bukan takut yang apa ya, takut kepada teman enggak, cuman menjaga hubungan tetap baik gitu ya. Kalau saya di sini kalau bisa selamanya, karena saya kan dekat Bu dari rumahnya. Sudah paling dekat ya Bu ya. Jangan sampai saya seperti dulu jauh, aduh Dulu mesti di mana Bu? Jatiroto di Kelakah Bu, kan lumayan ya Bu. Naik Di sepeda. Kakak pernah di Jatuh pernah. Ya, tiga-tiganya dulu 2 tahun di Kelakah, terus diangkat di Jatiroto 6 tahun baru saya pindah sini. Pindah sendiri. Pindah sendiri. Saya minta, maksudnya saya mengajukan ke sini kebetulan Prosesnya berapa tahun? Mutasi kalau misalnya. kalau waktu itu masih belum ikut provinsi Bu, Oh, masih belum. kabupaten, jadi cepet Bu. Jadi berkas itu saya masuk
semester. Setelah itu kepala sekolah sana mengiyakan karena kepala sekolah saya dulu kan saya agak dekat karena waktu itu sering bendahara kegiatan kan dulu. Jadi beliau janji nek aku jadi pengawas, Anda saya tanda tangani SK mutasinya, lolos butuhnya gitu. Nah setelah saya dengar beliau mau jadi pengawas, saya langsung maju. Nah, saya jadi pengawas ya. Iya, beliau jadi pengawas terus maju terus di sininya guru saya pensiun. Nah sambil menunggu guru saya pensiun, saya MOU lah di sini. Dapat 2 jam cuman Bu, tapi paling tidak nyantolkan jeneng gitu. Ya, sudah tahu ini juga jadi adaptasinya enak. Iya, setelah itu baru saya masukkan berkas Bu. Ya namanya pertolongan Allah ya Bu. Berkas ini baru saya masukkan kemarin Bu. Hari ini surat perintahnya datang, saya harus pindah. Allah yang nyeting semuanya itu ya Bu. Saya enggak ya sampai kepala sekolah sini bingung guru saya yang kebetulan kepala sekolahnya. Loh, kayaknya kemarin kamu baru tanda tangan kok sudah ada SP-nya gitu. Enggak tahu Bu, yang jelas ini kan yang mau pindah ke Jatiroto ada teman saya Bu yang dari Kuning mau pindah ke Jatiroto nemani bapaknya. Nah saya biar dia bisa masuk, otomatis kan saya harus pindah. Nah kebetulan ini teman saya ini kepingin banget, nah saya enggak punya channel sana kan Bu, jadinya ya monggo kalau saya ya pengen pindah ke Jatiroto, akhirnya mungkin beliau yang mau usaha lewat waktu tetangganya bapaknya katanya, tapi dianya ketemu saya nggak ngomong, cuma saya dengar dari teman-teman di Jatiroto itu kok ibu. Jadi kan bukan saya yang bergerak Iya, tapi betul, orang lain iya dibantu. Alhamdulillah nggak perlu uang. Iya. Kayaknya daerah lulus putus sekarang sudah beda kalau SMP ya. Kan dinas kan ya. Maksudnya selesai cabang dinas. Saya baru pindah kemarin dari sini ke Tanggul itu mulai 2009. Jauh. Nggak dikasih Lain lolos. provinsi ya. Ya dikasih lolos butuh masalah nggak ada lagi punya. Tapi lolos butuh pindahnya. Awalnya kan nggak punya setelah bapak kepala sekolahnya ganti kan, dan kebetulan punya teman di Capim yang teman sama guru dulu sekarang terus diangkat di Capim dia bilang itu baru pindah kemarin itu masih. Kalau sampai setahu saya ya kalau kekurangan jam cepat 6 bulan. Wah, kalau kekurangan jam Iya. pindah ke tempat yang jamnya berbeda. Itu mudah, itu banyak kalau begitu itu kan berkaitan dengan kebutuhan guru kan. Memang di sekolah ini kelebihan jam. Iya. Kalau pindah berarti memang di situ kurang jam. Jadi yang yang nata orang-orang sendiri. Biasanya kan yang nata itu dinas. Iya. Nata kekurangan dan kelebihan guru. Nah ini orang bergerilya sendiri sedang Mencari yang melakukan mana ya. Iya. Soalnya kan jamnya memang dibutuhkan jamnya 24 kan Bu. 24. Saya dulu di Jakarta kurang, tapi tetap gak dikasih lolos Oh, gitu ya nggak gitu ya. bisa saya Bu. Oh, Sudah dari dulu saya tuh kurangnya saya kan jadi kepala lab. gitu. 6 tahun nggak Tapi tetap 24 itu. Tetap 24. Iya, biasanya tetap terpenuhi 24. kepala lab. Kalau butuhnya juga agak Susah Bu ya. Kalau sampai kayaknya saya melihat teman-teman tuh mau cepet-cepet gitu. Ini sudah pindah ke sini. Di sini masih 4 tahun, ya sudah pindah lagi gitu. Karena jamnya kurang. Terus kadang dikasih P3K, ada yang di mana penempatannya. Iya. Itu overload kadang. Iya betul. Tapi yang tahun ini kayaknya sudah pas sesuai sesuai penempatannya. Tapi kalau yang ditempati itu sudah overload juga susah. Iya. Kadang seperti itu. Di sini overload-nya yang dikorbankan ya GDT-nya. Ya, iya, nggak dapat jam. Padahal GDT itu kadang Lebih sama lama. LPG. Oh. Kadang kan iya. itu juga butuh jam Bu sekarang Oh, kan. sekarang gitu. Iya, Oh, yang berarti GDT teman saya harus bilang kan. Masalah jamnya kan kurang. kurang. Oh iya, harus cari sendiri itu mutasian Bu. Ini di sekolah saya juga pindah nih bentar lagi tahun ajaran baru. Walaupun GDT. Oh iya teman saya di PLTG tinggal nunggu NRG sudah. Nggak tahu saya. Kalau NRG Baru ini baru selesai kuliah itu lebih yang 6 bulan, Oh. 6 bulan ke 3 bulan. Pokoknya kalau NRG-nya sudah keluar, segera menyelamatkan jam, maksudnya mencari 24. Kalau di sini kurang,
Saya pikir itu berlaku hanya untuk yang PN. Punten. Gitu. Tapi ini ya SMP ya? Iya. Ini sama saja kan, Sama. hitungannya 24 Iya. semuanya. Begitu. Banyak yang mutasi GTT di tempat saya itu ada sekitar 3 orang. Karena memang overload kalau di tempat saya. Dulu kan sekolah besar, sekarang menyusut jadi separuh, kurang. Ya otomatis gurunya overload. Kan ya banyak yang mutasi kalau di sekolah saya. Itu tadi karena jamnya memang tidak ini. Setiap tahun itu ada mesti 2. Ini sekarang bukan mutasi, pensiun 5 orang. Tapi 5 orang nggak tahu tahun depan ini nyari guru. Berarti banyak yang senior ya Bu? Iya, di tempat saya. Cuma yang ketiga kan sudah pengumuman. Saya lihat kok di sekolah saya nggak daftar. Oh, padahal ada ya Bu? Ada sih. Butuh seharusnya. Oh, nggak dapat jatah. Nggak dapat jatah. Droppingan dari Iya. ini. Rata-rata itu yang sekolahnya memang kurang tahu. Saya ada satu sekolah itu ada 2 mapel yang sama. Ketika kali tak disebar gitu. Oh. Apa tidak menata itu saya kurang paham. Jadi terserah sudah biar pindah-pindah sendiri nyari. Iya. Selama Soal di sini ini saya sih. dapat geografi 2 loh. Akhirnya PJJ nggak dapat jam. P3K ya? Iya. Oh enak. 2 mapel yang sama. SMP itu kok saya lihat sesuai tempatnya semua Mas ya. Terus padahal di situ sudah penuh gitu. Kadang yang PNS ada, kalau ke taman P3K tambah penuh. Overload. Saya sejarah yang perlu. P3K 3 sejarah Bu. Pada sesuai penempatannya memang. Cuma di sini tuh sudah ada PN 2. Oh ya itu gitu. Jadi akhirnya GTT-nya nggak dapat jam Bu. Nah sudah 5 Ibu. Terus GTT-nya PLPG sudah. GTT-nya ini masih PLPG, akhirnya GTT-nya ini pindah. Iya. Nggak dapat jam. Ini yang satu masih bertahan karena dia belum PLPG. Oh iya belum Belum nggak dapat jam. Jamnya ini aja bahasa daerah. saudara. Yang jarang bahasa daerah ya. Iya, nggak ada, hampir nggak ada yang ijazah bahasa daerah ya. Butuhnya GTT kan di situ ya. Iya, menambali ya Allah, nggak ada. Ada soalnya. Terus yang lain sudah 24 dan mungkin mau mengajar bahasa daerah. Iya, karena bahasa daerah kan harus linear. Iya. Akhirnya saya dulu nggak kurang jam di KWU. Oh. Saya pernah ngajar di KWU. Makanya saya ini gini kan dulu kerajinan gitu ya. Belajar dari PKW itu. Oke, selanjutnya untuk umpan balik saya kira sudah cukup Bu. Kita lanjutkan ke yang kedua, penerapan pembelajaran sosial emosional. Sudah belajar di 2.2 kan Bu ya? Iya, insya Allah. Apa kesimpulannya di modul 2.2? Titik 2 itu yang ya pembelajaran sosial emosional ya. Iya. Kalau kemarin itu saya belajarnya itu yang pembelajaran sosial emosional itu yang 5 KSI itu ya Bu ya. Ada kesadaran diri, kesadaran sosial, kesadaran relasi, terus manajemen diri sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, saya terkesannya ketika kolaborasi, dimana kolaborasi itu benar-benar yang kita itu awalnya hanya eksplorasi konsep, dimana memang konsepnya itu gak bisa cukup dibaca sekali Bu. Saya harus berulang-ulang, bahkan saya lebih sama seperti Bu Novi sebenarnya. Saya suka lihat videonya. Video itu saya setel sampai saya hafal kok. Pas ini. Saya ini yang saya hafal tuh yang ini, paling hafal tuh yang 5 posisi kontrol dulu itu. Yang saya pakai di itu saya benar-benar terkesan dengan video itu. Oh, ini karakternya. Nah, untuk yang PSE ini saya mungkin lebih memahami daripada ini visi dan prakarsa perubahan itu gak paham sama sekali saya. Tapi untuk yang ini saya juga dari ya. Visi prakarsa perubahan maksudnya dengan KSE. Enggak, maksudnya gini, ketika saya memahami visi dan prakarsa perubahan itu kan sulit untuk dipahami ya Bu ya. Sama dengan KSE. Ya baru enggak itu ya ketika kita bicara yang di IP2 itu baru saya ini maksudnya. Tapi ketika pada saat proses itu nggak paham. Nah setelah itu yang ini sama diferensiasi itu kenapa saya bisa memahami, karena saya benar-benar
menerapkannya gitu loh. Karena kan itu penting Bu ya, penting untuk kita, dan itu bagi saya mungkin pernah dilakukan, cuman nggak tahu namanya. Kalau itu namanya diferensiasi, namanya kesadaran diri, manajemen diri. Nah di situ saya banyak belajar 5KSI itu, dimana ketika menghadapi kenyataan di lapangan itu memang benar-benar berguna. Dan bagi siswa kadang itu tidak Bu, tidak disadari bahwa 5KS itu penting juga untuk mereka. Dimana ketika temannya nakal, mereka nggak yang harus reaktif dulu, harusnya dia bisa introspeksi dulu dirinya, apakah dia sudah benar, terus habis itu bisa menahan emosinya. Juga banyak belajar ini, kesadaran empati dengan anak-anak sekarang itu kan. Kalau sudah main HP ya Bu, kiri kanan tengok kiri tengok kanan nggak ada, datang sudah duduk diam, bukannya ngapain, HP-nya sudah miring Bu. Saya bilang HP ini miring nih, wes gak boleh diganggu gitu. Bahkan kemarin mau ujian ya, saya kebetulan di ruangannya anak saya habis ujian, tapi sudah miring. Ini ujian, lo kan belum, bukan jam 8. Padahal saya sudah pengawas di situ. Bu emak, Bu ini nanti saya kalah kalau nggak diselesaikan gitu Bu. Ya Allah, begitu tidak ini ya, kesadaran sosial ini benar-benar sudah bergeser sekali Bu. Nah, itu perlu ini, perlu pembiasaan juga ya. Perlu contoh juga. Contoh itu penting Bu. Kalau guru itu hanya bisa ngomong, sedangkan di kenyataannya tidak, apalagi anak SMA ya Bu, begitu kritis. Bu, katanya nggak boleh rambut panjang, tapi Pak itu. Nah, dari situ tuh saya sebagai guru yang mengingatkan juga salah, Bu, bingung. Kalau saya iakan ini berarti saya malah nyalakan teman, tapi kalau tidak saya iakan dia melihat gitu. Jadi di situ memang benar-benar pengendalian diri, manajemen diri, empati terhadap teman sosial, terus pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu juga penting. Karena ternyata anak-anak itu kadang kan reaktif juga kalau mengambil. Misalnya kemarin saya ajak pengurus kelas gitu ya Bu, duduk bersama, kita tentukan perpisahan kelas 12 untuk kelas kamu gimana, kan kebetulan 3 tahun Bu ya. Jadi kan sudah chemistry-nya sudah banget gitu ya Bu, karena sudah 3 tahun nggak ganti-ganti. Itu tuh enggak, saya enggak suka gitu. Ada yang langsung nyamuk gitu, padahal kita ngomongnya baik-baik, yang maksudnya menawarkan ada ini gimana, terus ada yang langsung gitu ya Bu. Ya saya menyadari memang dia karakternya begitu, tapi harusnya kalau dia sudah bisa mengenal namanya manajemen diri, harusnya dia bisa mengontrol. Apalagi yang bicara kan wali kelasnya, gurunya gitu ya Bu, harusnya ada unggah-ungguhnya kalau orang Jawa bilang. Itu mungkin yang harus diini kan, karena sudah merasa dekat ya, kadang kontrolnya ini lost Bu. Memang kebiasaan sudah tergerus ya. Maksudnya sebenarnya mereka dulu mungkin dari rumah sudah dibiasakan untuk terus media massa itu membuat mereka jadi susah mengontrol emosi. Iya betul. Makanya kalau saya lihat di media massa itu anak usia SMP sudah berani. Kemarin kasus yang kalau tidak salah ya, baca SD, anak SD kan jalan kaki di Sukabumi, kan berarti di Jawa, sudah di Jawa ya, itu kan berarti kontrol emosinya ya. Kadang niru-niru. Nah betul, sering melihat kekerasan di media massa. Konten yang singkat-singkat kayak TikTok itu juga berbahaya. Betul, kontennya itu keras, membuat rasa empatinya berkurang. Melihat ini kok kelihatan gagah kalau saya melakukan itu, akhirnya saya mau melakukan ya, padahal kan nggak tahu kalau itu melanggar hukum juga ya, bukan yang dampaknya secara mengambil keputusannya kurang pas ya, orang reaktif banget. Perlu pembiasaan dan perlu ini diberitahu, plus minusnya itu memang harus, tapi kadang-kadang kalau sering yang diberitahu Bu, dalam Bu, anak-anak itu Bu benar nyeletuk ya, tapi kadang kalau kita pas nggak pas hatinya gitu Bu, saya kayak gitu. Kalau nggak pas hatinya, lagi sensitif gitu ya Bu, gitu. Kalau lagi pas gitu, yang dalam tanda kutip di rumah gak ada masalah, di sekolah baik-baik aja, mungkin kita bisa terima itu guyon ya. Tapi kalau lagi sensitif, waduh langsung emosinya
emosinya keluar. Emosinya keluar sudah. Iya. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional di 2.2 ini apa yang mau dimasukkan di pembelajaran ini? Kemarin itu saya coba ini kesadaran sosial. Bukan kesadaran sosial, kesadaran diri. Oh, kesadaran. Ya, waktu itu saya ini menunjukkan video ya Bu, menunjukkan video tentang bom atom waktu itu karena saya bicaranya tentang lambang atom. Di situ tuh anak-anak bisa melihat bagaimana dampak besar dari sebuah atom yang kecil bisa membunuh ribuan orang. Waktu itu bom atomnya di ini tuh Jepang ke Nagasaki, Hiroshima itu ya. Itu saya tunjukkan ke anak-anak bahwa sebuah atom kecil itu bisa meluluhlantakkan sekian besar wilayah, terus sama manusianya bergelimpangan gitu ya Bu ya. Terus habis itu di situ anak-anak menyadari diri bahwa kita harus bersyukur bahwa di dalam era sekarang itu sudah tidak ada perang-perang seperti itu, intinya gitu ya. Terus habis itu dia juga bisa mengontrol diri bahwa Bu, kalau kita mau melakukan sesuatu, mempelajari sesuatu, tentu harus mengerti manfaatnya apa. Kalau disalahgunakan bagaimana? Karena di situ kan atom itu sebenarnya bukan hanya sesuatu yang negatif. Kalau dari bom atom itu mungkin negatif karena dipakai untuk membinasakan manusia. Tapi kalau di sisi positifnya misalnya untuk membangkit listrik tenaga nuklir, itu kan juga memberikan manfaat yang luar biasa. Waktu itu saya tidak memberikan ini, tidak memberikan videonya karena kan durasi juga ya. Jadi saya memberikan sisi positif, tapi pada saat penekanan saya memberikan bahwa ini juga bermanfaat untuk membangkit tenaga listrik. Jadi situ anak-anak bisa ini ya mengontrol bagaimana mempelajari sesuatu itu juga harus ada plus dan min yang harus kamu tahu, sehingga nanti buat apa sih Bu belajar atom? Atom lo nggak kelihatan kan gitu ya. Bukan anak-anak kan lihatnya gitu biasa kalau mau pelajari apa sih Bu, saya juga sehari-hari di mana-mana juga nggak bicara itu, nggak pakai itu, kecuali kalau HP jelas kan manfaatnya ya Bu ya. Nah dari situ terus ketika pembelajaran itu ada kegiatan tim kan, ada kelompok-kelompok di situ, ada kemampuan berelasi bagaimana anak-anak bekerja sama dengan tim, terus ada kesadaran sosial di mana anak-anak menghargai temannya ketika mau bicara. Karena kebetulan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar, saya sudah bikin link di situ anak-anak mau pilih visual, audio atau kinestetik, di situ saya kelompokkan. Di situ pasti kalau berdasarkan gaya belajar kan pasti ada kemampuan tinggi rendah Bu ya, karena kan kita nggak bisa memilah kemampuannya dipilah, gaya belajarnya dipilah kan nggak bisa, kita harus ambil satu sisi kan. Kebetulan saya pakai gaya belajar, akhirnya ada anak yang berkemampuan tinggi, ada yang berkemampuan rendah. Dari situ anak harus belajar gimana menghargai temannya yang tanda kutip mungkin kemampuannya di bawah dia, sehingga tidak yang pintar mendominasi yang nggak pintar gitu. Akhirnya yang nggak pintar dia mau ngomong takut salah kan gitu. Terus sambil pengambilan keputusan di mana ketika menuliskan produknya, kan ada soal ya Bu, kan pasti dari hasil pembicaraan nggak tiba-tiba anak itu nulis sendiri pola pintar digarap diri kan kayak gitu ya. Ada proses diskusi di mana anak-anak mengambil keputusan jadi gimana, jadi yang mana, jawaban yang benar yang mau ditulis, bentuknya kayak apa, itu anak di situ mengambil keputusan, sehingga keputusan yang dituliskan di kertas roti itu tadi memang sudah benar-benar hasil keputusan bersama dari pendapat anggota kelompok. Rencananya begitu, cuman ya itu penerapannya sosial keputusan, ada relasi juga. Ini apa namanya yang disampaikan Bu Titi ini KDP-nya? RPP-nya ini kemarin saya pakai model ini yang diferensiasi yang kemarin saya bilang. Diferensiasi sama di sini semua. Saya buat dua kan Bu, yang diferensiasi materinya model atom, yang diferensiasi dan KSE itu yang belakangnya itu lokasi atom. Ini yang diferensiasi sama ini yang KSE ya, langsung yang sama KSE. Ini yang sama KSE. Nanti diferensiasi saja. Tapi kemarin saya pakainya yang konfigurasi
diferensiasi karena kan melanjutkan materi sebelumnya Bu. Oh ya. Yang diferensiasi saya pakai notasi atom tapi nggak pakai teknik stop itu tadi Bu. Ketika kemarin saya coba praktekkan pakai stop yang saya bilang tadi ada yang antusias itu. Saya melanjutkan materi dari yang pertama. Awalnya kan model atom yang diferensiasi, anak-anak bikin model. Dan terus kali ini nih melanjutkan materi yang notasi atom. Jadi kelanjutannya. Tapi sudah ada KSI-nya karena waktu yang pertama saya tidak kenal KSI masih punya 2.1. Tapi di kelas yang sama waktu itu, di kelas yang sama jadi saya bisa melihat perbedaannya. Dan yang kelas satunya saya baru nyoba yang diferensiasi. Yang KSI-nya belumnya saya bilang tadi bikin kesepakatan itu saya belum coba Bu karena kan kemarin mau saya masuki dipakai wali kelasnya untuk ini ada acara kelas. Ini pakai BPL modelnya ya? Iya. Ini salah ada ini. Dan pembelajarannya di sebelah ini semuanya mengidentifikasi, menentukan nomor atom, Iya. menuliskan notasi atom. Iya, itu yang komennya. Ini yang hasilnya Iya. tujuannya Iya. kesadaran diri, relasi dan dengan untuk diferensiasinya berdasarkan minat apa gaya belajar. Belajar. Minat gaya belajarnya. Memang sudah dikelompokkan sebelumnya di kelas ada berapa gaya belajar? ada 3. Tapi saya bagi menjadi 6 karena kalau cuma 3 kelompok terlalu besar dan 12 anak. Oh, oke. Jadi saya bilang lagi 6. Walaupun tidak imbang karena kalau tidak imbang akhirnya saya ini imbangkan kan gitu. Campur ya? Iya, ada yang beberapa saya campur. Apa saja? Audio, kinestetik sama visual. Tapi ada yang campur. Iya, ada yang campur karena Satu ini kelompok terlalu kinestetik dan audio ya? coklat. Ya. Formnya sudah saya bagikan sebelumnya waktu diferensiasi itu saya bagikan formnya dari situ terus saya lanjutkan gitu kelompoknya, tidak saya acak kembali. Karena kalau berdasarkan kemampuan tuh saya takutnya maupun nanti ada kecemburuan dari yang lain. Habis itu pintar-pintar kok sebenarnya tak iso nanti waktu presentasi nganu ya mesti nilainya bagus mesti gitu Bu. Bahkan ada yang satu kelas tuh waktu itu saya bagi kelompok seperti kita di CGP kemarin Bu di Loka itu hitung 1 sampai 6 gitu ya. Pas kebetulan ada satu kelompok yang 2 orang pintar, Bu itu sama itu pintar semua Bu satu kelompok. Iya kan soalnya ngitung Bu, saya kan tidak muncul. Di situ sudah protes langsung reaktif sudah Bu. Ya sudah nak ini rezeki sesuai amal soleh. Menurut saya bilangnya gitu. Amal perbuatan menunjukkan hasil saya bilang gitu. Memang kalau untuk teknik hitung itu kalau kita tidak tahu sama sekali kayak belajar ya namanya acak. Iya, acak banget kan itu. Tidak berdasarkan. Tidak berdasarkan apa-apa itu masalahnya. Jadi ya itu. Tapi ya kalau kita kayak kita itu kan sudah berdasarkan minat sebenarnya. Iya. Minat untuk berkembang kan. Berarti setiap orang itu sudah punya minat untuk mengembangkan diri ya. Namanya CGP itu saya yakin walaupun ada itu tapi sedikit banget. Pasti ada, jiwa perubahannya itu pasti ada Bu. Jiwanya itu pasti ada walaupun minat kepingin belajar antara A dan B belajarnya ada yang rajin ini selengean tapi cepat kadang baca sebentar cepat langsung walaupun improvisasi kadang improvisasinya nggak benar kan ada karena kan tergantung literasinya juga ya improvisasi tapi nggak benar improvisasinya itu juga ada tapi kan punya keinginan yang penting kalau saya kalau CGP ya sama dengan kayak dulu zamannya SMA 2 jadi SMA unggulan atau SMA 1 juga jadi unggulan itu kan input anaknya kan sama kita mau pakai kelompok ayo dihitung 1, 2, 3 gampang karena minatnya sama inputnya sama jadi memang kalau sekarang kenapa ada zonasi dan ada muncul diferensiasi
karena sudah tahu pemerintah ini inputnya anak tidak sama. Berbeda-beda. Sudah berbeda Iya. semua. Sudah bingung, sudah ngomong hitung ini, Pak. Iya, sudah enggak ini. Kalau ya yang apa namanya mungkin itu kan yang zaman dulu dari sedikit. Kalau kita lah di CGP, semuanya kan berlomba ya, maksudnya itu tidak ada yang mau ketinggalan karena sudah jiwa kompetensinya sudah muncul dari awal. Memang mereka itu kepingin berlomba-lomba untuk mengembangkan diri. Tidak ada yang kalau di sekolah ini kan masih ya masih ada juga naik turun ada ya. dan ragam seperti itu. Sama berarti ibu ya. Pemimpin sekolah kan juga berdiferensiasi harus. Namanya pemimpin sekolah itu harus tahu karakter masing-masing guru. Ini cocoknya berdasarkan. Kalau pas enak jalannya bagus. Jalannya sekolah sekolahnya pas tadi. Hanya ini masalah di belakang tidak cocokkan dengan bahasa Jawa itu pasti. Iya. Tidak mesti orang yang sepertinya tidak punya kontribusi apa-apa. Bahkan bagus kalau dikasih kadang amanah. sesuai dengan itu tadi minatnya beliau apa. Iya. Kadang kan orang melihatnya itu hanya dari cover. Iya. Covernya aktif, covernya selalu show up, covernya PDKT-nya bagus. Itu yang diberi Kadang kesempatan. terlihat setelah berjalannya waktu. Kalau di sekolah, Kalau kelas sekolah kan oh ya itu ya. Jadi saya ini Tidak bisa. tidak apa-apa. Itu Yang saya. bisa mematikan kan Iya. biar tidak. Jadi saya itu kadang kalau di sekolah itu ya kayak bukan tanya pasti ada di sini kita. Saya itu prinsipnya sama dengan Pak Ervan. Pak Ervan kebetulan atasan saya yang tadi laki-laki tadi lebih yang ceng-ceng di Oh iya lucu itu. Iya ya Mas kan saya staffnya itu prinsipnya sama dia bukan berarti kalah. Oh. Ngalah bukan berarti kalah gitu. Jadi dari situ sabar wis itu tapi ya namanya saya cewek dia cowok menyikapinya itu pasti berbeda ya Bu. Beliau mungkin lebih tak saya sih harus gitu ya Bu. Jadi habis itu jadi saling menguatkan ya. Ketika saya diterpam gitu kayaknya membantu saya ya sudah. Iya betul. Ya memang susahnya kalau sekolah nanti belum tahu kondisi pasti milihnya yang dekat dan sok tadi. Ya sama dengan kayak instruktur ya. Melihat ya yang itu tadi yang banyak omongnya. Yang tidak banyak omong kan belum tidak bisa sebenarnya. Itu tidak bisa. Ya, tapi namanya instruktur ketemunya sekali, 2 kali. Ya yang itu tadi sama kita ngajar di kelas ya. Benar. Anak yang aktif ya itu aja yang kita suruh karena kita butuh anak yang aktif. Sementara anak-anak yang tidak aktif mungkin setelah berjalannya waktu Baru kita paham setelah dia tulangan bagus itu baru tahu ya. ini pinter ngomong saja tapi nulisnya nggak rajin gitu. Iya memang itu tadi memang idealnya kepala sekolah itu kan 4 tahun sebenarnya. Ini habis ini pensiun mungkin kepala sekolah saya 2025 aku pensiun. Jadi gini Bu, di sekolah saya ini kan namanya sekolah kota ya Bu, pasti kan dari sekolah pinggir-pinggir nanti kalau sudah menjadi pensiun pindah. Makanya saya memang setuju kepala sekolah itu muda. Kenapa? Kalau di kota itu muda biar perubahannya benar-benar terlihat. Kalau cuma 2 tahun pensiun pasti nggak kayak seharusnya 4 tahun loh kan 65 Bu, berarti kan pensiunnya 25 Bu. Kalau 10 tahun kan Bu, berarti kan 2 tahun lagi Bu. Jadi selama ini begitu ya. iya Malah sepuh-sepuh di yang sini. kemarin itu iya malah setahun meninggal, terus yang satunya 2 tahun pensiun. Jadi sering berganti. Jadi apa ya namanya? Jadi struktur yang di atas ini tidak bisa dinamis karena kepalanya hanya melihat siapa yang dekat, siapa yang show up, siapa yang aktif gitu. Tapi tidak melihat bagaimana orang yang di luar itu yang kompetensi tapi tidak show up. Itu kan tidak bisa Bu, kita Nggak bisa menilai. tidak bisa Menilai dalam 1 kali 2 kali Iya, pertemuan. benar. Kepala sekolah saya kalau saya nggak ikut CGP itu biarnya nggak Nggak tahu tahu. saya. Walaupun saya itu stafnya Pak Ervan misalnya nggak tahu. Karena memang kan interaksinya tidak sesering kalau kita di atas.
harus tamatan. Nggak ada ya. Kayak yang pilpres itu kan 5 Iya. gitu kan dia atau 5 Iya. tahun sekali ganti. Jadi kan Ini nggak ada. Oh, tetap bertahun-tahun tetap gitu. Nggak sehat. Nggak sehat nanti itu jadi Nggak dinamis. iya harusnya kan ada dinasti Ya misalnya itu dari kepala sekolah memang harus yang berubah. Jadi kayak ini kekuasaan dinasti gitu. Iya. Kan tetap itu nanti kroninya yang jadi koloninya yang jadi. Sedangkan orang yang kompeten, orang baru kompeten dianggap sebelah kita. Padahal punya potensi bagus, cuma tidak diberi kesempatan. Kita sebagai orang bawah mau ngomong ke atasan juga mikir bu, dikira guru. Padahal kan kita mungkin paham kan teman, paham kompetensi teman. Mungkin saya jangan pejabat di atas, kita dengan orang yang di bawah. Sehingga orang bawah ini akan memberikan informasi benar-benar informasi jujur bu. Kayak misalnya ngomong sama tukang bubur kan, kamu kok bisa naik sekali? Kalau dipimpin ini tidak enak, ini kurangnya apa? Kalau saya ya bu ya, saya lebih suka juga kalau anak-anak itu saya kalau minta pendapat nggak ke pengurus kelas, ke teman-teman yang pendiam, yang nggak bisa ngomong, karena di situ akan terjadi informasi yang jujur. Kalau yang kedengaran saya pasti ya show up terus. Banyak pengalaman bagi saya di sini karena Di sini berapa tahun? lebih Oh, banyak belajar bagaimana menghadapi ini. Karena saya memang kesulitan dari awal CGP adalah kemampuan berrelasi. Itu tadi memang kemampuan berrelasi akan berkembang ketika memang sebuah institusi itu sebenarnya kemampuan berrelasi itu namanya guru itu saya kira semua mampu. Iya, relasi mungkin dengan murid ya bu, dengan ini orangnya. Dengan apa namanya, dengan rekan sejawat dan pimpinan. Itu terus kalau saya perhatikan tuh lihat dari ruang lingkup di mana dia berada. Satuan pendidikannya memberi ruang, apakah memberi gerak yang sempit. Dinamisasi itu ada. Karena kalau pengalaman saya pindah dari ada hampir 3 sekolah ya. Iya. Itu kan punya daya karakter yang berbeda-beda. Jadi di sini model dinasti seperti katanya Bu Titi. Di sini juga dinasti. Di sini modelnya apa namanya terbiasa itu dinamis. Itu lebih bisa berkembang. Siapapun yang ada di situ saya kira berkembang. Dan saling mendukung. Iya. Jadi memang tiap sekolah punya karakter seperti itu. Sebenarnya kalau masalah kemampuan relasi semua orang pasti bisa. Saya yakin. Karena guru tetap bisa. Yang penting wadahnya itu memberi ruang apa tidak sesuai dengan kemampuannya, entah itu di kemampuan bisnis mengelola koperasi, mengelola apa, di situ kan banyak apa ya, namanya sekolah itu banyak stan-stan yang bisa mendapatkan berkembang. Itu tadi. Makanya saya ikut CGP ini benar-benar saya melihat dari ini ya orang pintar-pintar yang ikut ya, kan seperti yang Diana bilang bahwa yang masuk CGP ini sudah melalui proses, nggak mungkin orang yang tidak punya kompetensi terus lulus, karena kan prosesnya nggak hanya tulis, secara interaktif kan juga dilihat gitu ya. Nah dari situ tuh saya banyak belajar, terutama di guru SD, bagaimana mereka begitu menyiapkan yang luar biasa. Terus ke ini loh, saya salut sama Bu Ratih kemarin, benar-benar saya salut ketika beliau memaparkan babjannya beliau itu begitu rinci. Iya mungkin ya. Oh Bu Ratih, guru Bu SD. Ratih SD Jatim atau Bu? Oh iya. Ya, Ibu kami 5 kayaknya Bu. Itu rinci sekali ya. Bu SD dengan karakter anak. Ya kan memang satu kelas ya Bu ya. Jadi kan seperti halnya kita kalau sudah interaktifnya sering selalu dengan itu otomatis kan lama-lama kenal. Kalau kita kan mencolot sini, pindah ke sana. Jadi kan kita mau memahami anak agak sulit karena banyak yang harus dihafal kan. Nah, dari situ saya perlu ini ternyata begitu inovatif karena memang dituntut ketemu anak seharinya dengan pelajaran beda-beda. Kalau nggak inovatif, nggak kreatif, anak boring. Terus
Steve Jobs. Iya, karena orangnya semua kalau SMA kan ganti orang pindah-pindah kan. di sini boring, di sekitar itu lebih aktif enak gitu. Beda-beda kelas. Di situ banyak ya Allah pintar-pintar orang ini. Cuman seperti yang dikatakan Bu Novi, memang kadang kita merasa minder. Iya. Kalau kita masih lingkupnya kecil ya, Iya. misalnya lingkup 7 orang yang Iya. di satu ini, Oh. kadang kita sendirian yang nggak paham. Nah, Iya. ketika ketemu di lokal karya baru kita bisa Baru melihat paham dari yang lain. dari ada di atas kita, ada di bawah kita, Iya. dan paling tidak kita tidak sendirian kalau kita di bawah Iya, gitu. iya, Nah, dari situ Jadi banyak belajar. iya banyak belajar, banyak sharing. Iya. Kalau di SD gitu, di SMA mungkin bisa Beda mungkin lagi. iya gitu. Banyak manfaatnya. Saya kalau lokal itu awalnya susah Mbak, saya kan paling saya susah ya untuk ketemu sama orang yang langsung gitu, yang langsung Oke. akrab gitu ya Bu. Pasti butuh proses ya. Iya. Saya lokal nol waktu ya. Iya. Saya orang cerita Bu mungkin agak susah ya. Langsung aku kalau konsolnya saya Bu ini sih nggak akrab Bu. Oh. Di sekolah ini saya Walaupun nggak satu sekolah. ya sekarang namanya dia kan baru di sini. Oh. Habis itu kan beliau kan aktivitasnya lebih banyak di luar, jadi sekolah itu jarang. Terus saya pun juga yang bukan orang yang datang jam kosong duduk manis di meja, enggak Bu, saya tuh suka yang kesana Oh. ngerjakan apa gitu, karena sering dikasih siswaan gitu Bu, jadi Oh. kayak orang enggak yang bisa ya Bu. Jadi saya jarang di ruang guru, jadi interaksi dengan teman-teman yang baru itu agak gimana. Nah setelah saya mengenal waktu di lokal nol itu saya walaupun saya ada Bu Widi, tapi saya merasa saya nggak mana gitu. Nah dari situ baru saya belajar sama Wakasek Masnya sama hasilnya, baru saya punya ini Bu, punya gambaran bahwa orang kenal, orang bisa akrab bukan berarti harus teman lama. Ya, betul. Orang baru kenal dan menurut kita bisa diajak bicara. Itu di situ saya terinspirasi betul sama Wakasek Masnya. Iya, sama hasilnya. Nah, jadi ketika lokal 1, lokal 2 saya menikmati Sudah bisa. aja ya. Nah, sudah lagi kayak main game. Sudah kenal. Iya, sudah kenal. Walaupun gak hafal nama. Memang saya susah menghafal nama Bu. Murid saya saja. Apa namanya? Bukan itu Bu, namanya ini ya Allah maaf. Banyak gitu. Iya, jadi saya ini banyak manfaatnya betul untuk relasi saya. Terus saya pernah juga berkeluh kesah Bu, karena saya suka siswa. Iya. Senang sekali ketemu anak-anak sosial sama anak ya Bu, bukan sama teman. Iya. Teman itu saya suka. Yang ketika saya ditaruh di rumah saya bingung Bu. Jujur saya bingung. Saya bingung saya ngomong sama orang. Saya nggak bisa Iya. Bu ya. Betul. Terus di NGFP juga ditaruh di rumah. Terus gimana? Nah dari situ ini rahasia Allah berarti Bu ya. Ternyata kalau ditaruh di rumah itu saya Berelasi. harus menonton ngomongnya. Saya bingung kemarin mau jadi pembawa acara ini kegiatan DWK itu saya bingung. Iya. Jadi saya ini apa ya belajar juga. Iya. Dan Allah naruh saya di sini Biar biar saya lebih bisa apa ya luas menghadapi itu. Tapi saya khawatir gini, luas ini nanti dikatakan saya munafik gitu. Saya khawatir kayak itu 11-12 gitu. Saya manis-manis muka, ujungnya saya nggak seneng yang manis gitu. Tapi kan kalau sama orang kan memang harus kelihatan tetap baik ya, buat nggak suka ya. Iya memang ya namanya relasi ya begitu. Belajar karakter orang sebenarnya kan. Iya. Kita bertemu dengan berbagai macam karakter. Kalau sudah biasa, oh yang karakter begini saya harus begini. Kan begitu kemampuan relasi. Iya, akhirnya saya dari ini berani sudah sama lokal karya terus aku boleh sekolah di sana. Saya sudah Iya. berani gitu. Di Iya. awal saya nggak berani. Di yang kedua ini saya sudah mulai bicara sama orang yang belum kenal ya. Besok tetap temennya cuma ketambahan 1 kan ganti nggak pernah ketemu mungkin CGP-nya Bu Rini besok. Yang ini. Kalau besok kan CGP-nya Pak Muiz sama kita. Nggak sama Pak Mis lagi. Saya suka sama Pak Mis lucu. Iya lucu. Walaupun Tapi yang gitu kalau milih materi yang dikit-dikit Bu, kemarin sudah saya kasih bagian mindfulness sama ini KSE. Iya. Enggak. Aku pembukaan brainstorming bentuk.
Kok ndak iso kabeh aku kabeh gitu. Sudah saya bagi yang agak berat gitu maksudnya. Kemarin kan cuma sekilas ya. Iya. Memang milihnya gitu-gitu Pak Bukis itu. Iya. Aku sih bagian titik-titik sih ndak enak wis gitu, ndak enak apa nih titik dhewe. Saya tahunya saya terinspirasi Pak Bu itu yang ini, slide yang titik-titik itu Bu. Oh iya. Saya ini materi susah, tapi ketika dibuat itu senang ternyata. Maksudnya mengurutkan ya. Betul. Kan orang kalau menghafal susah. Bu. Susah benar. 1, 2, 3 apa ya? Iya. Dan pakai gitu kok. Ini ya, membuat kita mengingat-ingat apa yang sudah dipelajari. Nah itu saya coba di kelas. Ternyata juga senang anak-anak. Walaupun anak-anak mungkin tidak hafal semua, minimal anak-anak tahu oh materi yang dipelajari itu. Saya baru ngeh Bu. Maksudnya oh gini. Jadi saya bukan melihat materinya apa ya. Yang saya lihat materinya bagus juga ya ketika materi Kalau susah. Loka memang tim pengembang Bu, kita kan cuma seperti layang ya. Oh, sudah ada itu berarti. Sudah lengkap. Oh. Makanya sih, kok Pak Wis ya punya ide kayak gini, pikiran saya gitu. Karena kan beliau yang menyampaikan. Saya nggak tahu kalau sudah Semua ada. dari awal itu tim pengembang Bu. Termasuk ini harus berkelompok, ini harus begini. Itu memang tim pengembangannya saya menyampaikan ke Bu BPGP kemarin. Iya. Sebenarnya keberhasilan kita mengelola Loka Karya bukan kita semata. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim pengembang PGP ini pendidikan guru penggerak karena sudah luar biasa membuat kita yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa karena workshopnya itu benar-benar sudah tertata. Itu Iya. slide itu sudah ada semua Bu. Memang slide itu disediakan di bahan pendukung kalau tidak salah di pendahuluan LMS itu tapi kita Iya. kalau fasilitator sama Yang bisa PT lihat. itu bisa lihat. Kalau Nina mungkin modul-modulnya. Iya, Modulnya kan juga lengkap sekali kan. banyak Kalau- materinya nggak susah. Iya. Maksudnya materinya itu Memang harus titik-titik literasi gitu, Iya. memang literasi. Bukannya kayak buku pelajaran gitu. Dari awal membaca Loka Karya O Iya. itu ibu pantesan saya kan sering ikut Loka Karya sekolah penggerak. Itu pengawas saya itu maksudnya kalau ngomong itu ya biasa saja. Iya. Ketika membawakan itu seperti luar biasa, saya baru paham. Oh berarti Loka Karya itu ini ya ada bukunya ya. Ada skenario-nya. Ada Bu sama Termasuk ice breaking itu Bu. speaking juga. Ada beberapa yang tidak. Yang kita tambahkan mungkin ya. Ada yang ditambahkan. Cuma ice breaking itu sudah tertulis juga kayak Waktunya yang ice breaking, waktunya Iya ada di sudah ya. situ urut. Makanya saya sering bawa gini. Iya. Apa namanya di pinggir perpustakaan itu urut Bapak Ibu kata-katanya aja ada Bu. Oh. Ada. Cuma kita mau menghafal gitu Ya kan nggak mungkin. nggak mungkin. Terus apa namanya ada aja yang kadang skrip yang nggak tersampaikan. Cuma kalau tampilan itu memang kita rubah. Kalau slide-nya dari sana itu kan yang biasa itu Bu. Tampilan itu kita rubah pakai Canva. Template-nya aja Iya. diubah, kontennya Iya, tetap ya. kontennya tetap ngambil dari situ. Gitu. Berarti ya itu enak. Maksudnya kita nggak mikir. Nggak mikir benar, kita hanya pelaksana saja. Iya, Semua Loka sudah besok disiapkan. sudah ada, termasuk PI ini kan sudah ada bukan buat Iya. ini. Sudah pertanyaannya juga sudah ada gitu. Tinggal kita menyampaikan apa yang ditanyakan. Kan enak sudah Iya, banyak jadi kita pelaksana. enggak sing melembur Iya. belakang, bisa Iya. udah capek, terus Iya. actionnya Cuma gitu ya. pembagian ini kita rapatnya paling pembagian. Misalnya bagian belajar ini Oh iya, gitu pembagian aja. kontennya ya. Iya, nanti kita belajar sendiri di lokanya itu. Makanya kadang penyampaian ini kita tambahin, mungkin Mungkin ada yang sulit ada ya. yang sulit. Ini bagaimana menambahkan itu saja. Makanya saya ingin pengembangnya luar biasa. Iya. Makanya kan seperti materi di instruktur itu kadang kan tidak mau dibagi ya, dibagikan kadang. Iya. Ada yang kadang dibagikan, Ada yang enggak. Nah, itu saya kemarin dapat karena ada yang maksa mungkin di grup itu minta kok benar ini memang tidak boleh sebenarnya. Oh. Sebenarnya namanya milik instruktur kan ya. Iya. Takut dimodifikasi dan lain sebagainya itu kan mahal. Mikir begitu kan mahal Bu. Konsep begitu juga mahal. Hak anu ya Bu, hak paten. Hak paten, iya itu takut disalahgunakan. Cuma kalau kayak modul kita kan mengunduh sendiri sudah banyak. Enak ini, enak dari instruktur itu Bu. Sudah Iya, rinci. sudah. Saya baca itu lebih baik daripada saya baca eksplorasi Eksplorasi. konsep. Iya Bu.
Saya eksplorasi konsep itu kalau sudah mulai diri eksplorasi, saya harus menyediakan waktu khusus yang saya tidak beri di samping. Boleh. Kalau saya sambil ngajar baca, misalnya anak-anak saya baca sebentar, kayak nyantol bu, paling apa sih? Jadi memang waktu khusus yang dalam posisi tidak di samping pekerjaan lain baru saya mengerti. Nah, kalau saya tidak ngajar pasti kayaknya saya bersyukur sekali, saya bisa lebih fokus, waktunya lebih banyak karena jamnya kan lebih banyak di kelas 12 gitu. Dari 27 itu 20 kayak berapa? 20 jam itu saya di kelas 12. Ketika 12 ujian berarti kan saya ngajar 7 jam. Itu makanya saya tugas ini agak enteng karena saya tidak mesti ribet ini ngajar di samping apa. Jadi kalau jamnya ngajar saya belajar gitu. Karena saya bukan tipe orang kayak Bu ini Bu yang hari ini belajar terus nanti action, saya nggak bisa gitu. Duduk diam dulu, dipahami baru bisa action gitu. Nggak bisa. Kayak orang lapangan. Jadi saya itu sama Bu ini itu udah bertolak belakang. Saya yang mening-mening, beliau yang set-set gitu letak di lapangan. Bu, ini berarti yang terdiferensiasi di kontennya ya? Kontennya itu ini pembagiannya kan Bu ya. Terus kalau saya kemarin kan sempat ini waktu kolaborasi sama Bu Tias bilangnya begini, orang ngasih pendampingan pada saat proses pembelajaran itu juga termasuk termasuk diferensiasi proses katanya. Jadi makanya di situ saya tulis juga diferensiasi proses di mana saya memberikan pembimbingan kepada kelompok yang memang tanda kutip masih kurang paham. Tapi untuk kelompok yang sudah bisa jalan, saya tidak melakukan pendampingan gitu Bu. Kata Ibu Jess gitu kemarin, jadi saya ngikuti itu. Terus habis itu yang diferensiasi kontennya yang ini saya menyediakan berbagai macam bahan ajar, entah PPT, entah video gitu. Terus kalau yang diferensiasi produk, saya menyediakan ini memberi kebebasan anak-anak untuk mau di model kayak apa gitu. Kalau yang di model atom kelihatan Bu, karena kan anak bisa buat produk dari gabus, dari tidak ada penampilan produk tidak ada di sini. belum maksudnya harus ditampilkan kaku. Tidak apa-apa, berarti ini kan saya membacanya konten saja ya. Oh yang ini diferensiasi produknya. Oh ini enggak, saya tulis produknya kan ini konten ya. Iya, konten. Prosesnya enggak. Sungguh tidak. Oh, Pendidikan. bagus sebetulnya bagus. Kalau di anu ada di ini diferensiasi itu. Oh, yang diferensiasi ya. Nanti saya Iya. Kalau untuk kepentingan PI 4 diferensiasi proses, diferensiasi sama KSE jadi satu. Iya. Terus apa namanya, budaya positifnya juga dimasukkan. Itu nanti kalau di PI 4 keyakinan kelas mengulang kembali bagaimana proses keyakinan kelas itu muncul. Jadi itu Emang dicantumkan Bu ya? tidak usah ya apa, cuma Secara implisit kontennya aja. kontennya ada budaya positif sama diferensiasi proses plus aksi. Oh, berarti 3 modul ya? Modulnya tetap satu ini Bu. Modulnya kan ini ya. Ya. Ini sudah pembelajaran diferensiasi dan KSE. KSE. Sudah, berarti nanti untuk budaya positifnya gitu kan, tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa, cuma disampaikan kembali apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas tersebut gitu. Jadi kan anak-anak mungkin foto-foto apa namanya tempelan itu masih ada kan di kelas yang Tak simpen Bu, tak suruh lipat kan belum dinilai kan Bu, jadi saya simpen. Dan kalau di meja saya belum saya bagi, tapi kalau sudah minggu selanjutnya biasanya saya bagi gitu. Setelah saya nilai saya bagi. untuk keyakinan kelas apa? Oh bukan. Bukan. Produknya. Oh, produknya bukan, yang keyakinan kelas itu kan kesepakatan kelas budaya positif yang sudah yang Oke, ya sudah tak kan di post it tulisnya tak sedangkan di gitu. papan tulis, setelah itu sudah ditulis di papan tulis aja sudah dihapus. gitu. Mas saya foto-foto aja, Oh. tapi tidak saya simpen kertas. Tidak tertulis apa
kesepakatan kelas pada saat itu keyakinan Ditulis tapi di papan tulis oh Bu. gitu. Karena waktu itu kan ini Tidak muncul lagi gitu ya. enggak saya tuliskan di PPT boten. Oh gitu. Saya- Enggak, maksudnya di kelas itu ada apa ya buktinya anak-anakku sudah saya sepakat dengan Oh boten. Oh. Hanya secara lisan terus anak-anak tulis di papan tulis sudah. Oh, Tidak, saya tempel kayak tatip gitu kan. Ya, ya. Boten. Karena itu di kelas lain, bukan di kelas saya. Mungkin saya berani tapi itu kan di kelas oh iya. yang bukan wali kelasnya bukan saya, ada berani nempel. Cuma saya hanya Tapi ingat mengingatkan. ya, maksudnya Iya. cuma mengingatkan saja keyakinan. Iya, kalau Bu- sebelum Bu pembelajaran Bu Titi apa gitu ya. Iya. Saya niru-niru yang di PI itu. Kok PI apa Bu? Loka. Ini kesempatan kelas ada yang ditambahkan gitu. Iya. Iya, cuman saya lesan tidak Oh, yang gitu. saya tulis di PP. Semoga masih ingat anak-anak ya. Yang itu yang jelas. Bawa satu laptop ya. Itu masih ingat dulu. Iya. Ini yang terakhir tentang kerja, konsep kerjanya yang diambil Bu Titi apa ya? Yang sudah dilaksanakan konsep kerja, yang sudah di awal dicanangkan dan kemudian sampai hari ini tetap dikawal oleh Bu Titi. Apa ya? Bukan komunitas itu kan? Bukan yang komunitas itu. Prakasa perubahan kalau kerja ya. Oh ya. Prakasa perubahannya apa? Saya kemarin itu nulisnya yang prakasa perubahan itu kan yang di kelas menggunakan ini kan ya apa anak itu pakai apa sih? Lupa saya matiin. Yang sudah dikerjakan Bu Titi kemarin. Iya. Yang saya pernah ngomong di ini Yang nomor kemarin di Loka 2. Iya. Yaitu progresnya sampai sekarang apa? Saya terapkan di kelas yang itu tadi yang pakai kertas seperti itu saya. Tentang apa? Kemarin tuh yang waktu prakasa perubahan itu kan tentang ini lambang unsur. Itu anak-anak keliling apa sih? Prakasa perubahannya apa? Di konsep kerja kan ada prakasa perubahan meningkatkan apa? Saya kok ini ya Bu ya mewujudkan ini visinya kan Bu ya. Iya sih. Visi untuk saya juga Iya. mewujudkan peserta didik yang beralap mulia dan berkemampuan akademik yang unggul. Prakasa perubahan yang mengembangkan kebiasaan positif pada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan siswa mengenal lambang unsur kimia. Jadi saya ngambilnya yang di dalam kelas. Di dalam kelas ya. Ya, tidak yang di luar kelas. Iya. Terus Ya itu berarti. saya kemarin kan yang bilang ini yang membuat apa sih? Saya lupa namanya. Kemarin saya cerita yang ini untuk bisa anak-anak mengenal lambang unsur, makanya anaknya keliling-keliling ke sini lihat golongan 1A, nanti di sebelahnya golongan 2A. Galeri walk Bu ya. Oh, dari Ya, saya lupa namanya. Jadi anak pembelajaran karena untuk menghafal itu memang susah, makanya anak-anak itu dibuat ada 8 galeri walknya. Di situ ada golongan 1A sampai golongan 8A. Di situ ada lambang unsurnya, terus ada namanya. Dan di situ anak-anak keliling dari sini pindah ke sana, kayak di lokal kemarin tuh. Oh, gitu. Yang Itu dengan berarti langsung apa memang di ini ya, maksudnya selalu dilaksanakan ya. Sampai- dilaksanakan iya untuk karena ini kan anu Bu ya apa sistemnya itu kayak ini kan masih masuk materi ini termasuk di yang di pembelajaran bebas itu satu bab gitu. Oh. Cuma saya ngambilnya materi itu karena materi ini kan materi terakhir gitu ya Bu, jadi bisa berkelanjutan untuk pembelajaran diferensiasi ini dan masih proses gitu Bu, kan belum ulangan. Ya, dari ininya ini prakasa perubahannya itu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan berbagai macam cara yang berbeda-beda Iya. atau pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan, interaktif gitu intinya. Interaktif. Iya. Tidak hanya model galeri box saja kan. Iya. Jadi yang pihak yang terkait itu Bu Titi, maksudnya Bu Titi dan beberapa teman juga atau Saya ini kemarin kan sempat saya video terus karena kan mungkin saya mau ngajak teman saya karena teman saya itu jarang yang satu itu
jarang standby di sekolah tuh karena kan beliau kan kepala lab, jadi kan Iya. jamnya cuma beberapa hari aja, jadi kan agak susah untuk mematchkan itu. Akhirnya saya video, nanti videonya ini saya tunjukkan gitu. Tapi kalau sama yang Siva ini saya sering cari-cari aja, kan kebetulan pengajar sama-sama kelas 10 dan sering standby di sekolah karena udah ada sekolah kan, jadi sering di sekolah. Kalau yang satunya akuntansi itu kan guru saya, Iya. saya agak ini agak suka. Iya, iya. Iya. Tapi secara umum untuk konsep ini prakarsa perubahan lah ya. Ini kan iya. prakarsa perubahan yang sekaligus memberikan kontribusi pada visi misi yang sudah dicanangkan, sudah sesuai. Kalau meningkatkan kualitas pembelajaran kan di sini visinya biasanya kan sekolah yang mewujudkan sekolah lain sih. awal kuliah dan apa namanya saya nggak apa. Iya. Biasanya kan ada iptek Ya, lah kita istilahnya. ya ada 4 itu kan. Berarti ipteknya itu sudah dilaksanakan oleh tim ini Iya. dengan pembelajaran. Ya, impactnya tidak impactnya yang bacanya. Kalau komunitas nanti insya Allah di lagi yang sudah komunitas praktisinya yang sudah diikuti. Kenapa harus semua yang dikawal? Enggak, yang pilih yang prioritas. Nanti itu nanti kita bicarakan di PI. Jadi walaupun tidak ditanyakan itu memang kayak gini ya, tetap nanti ada progresnya Bu. Nanti mungkin PI berapa itu juga dari sana Bu. Intinya kan juga dari sana. Iya, iya. Makanya saya lihat luar biasa gitu. Artinya dikasih waktu. Kayak ini komunitas praktisi. Nah ini kan juga dikawal apa visi ini akan terwujud kalau dari diri CGP itu ada prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Dan juga CGP tidak bisa bergerak sendiri, tapi perlu teman orang lain. Maka dibentuklah komunitas praktisi untuk mengawal biar visi misi sekolah itu terwujud. Jadi kan urut. Nah begitu itu kan butuh waktu, tidak mungkin 1 bulan 2 bulan jadi. Makanya pertanyaan di PI itu tidak mungkin minggu depan. Nanti bisa di PI 5 dan PI 6. Jadi prakarsa perubahan dan komunitas praktisi yang sudah kita canangkan dulu di lokal 1 dan PI 1 itu tetap jalan. Nanti ada lagi akan dievaluasi pada PI 5 dan 6. Jadi memang begitu Bu, iya. Dan bukan selesai tidak. Jadi tujuan dari PI itu kan melihat progres yang sudah dilaksanakan. Pada awal dicanangkannya di lokal 1 sudah dibicarakan tentang komunitas praktisi. Kemudian lokal 2 kan lebih ke bagiannya. Iya. Padahal bagian itu sudah di modul 1 kan? Iya. Iya. Itu artinya apa? Selama perjalanan beberapa bulan ini dilaksanakan nggak perlu evaluasi lagi nggak? Ini bulan depan tidak ditanyakan kan? Kita diferensiasi. Iya. Nanti PI 5 ada lagi gitu. Memang seperti itu proses pendidikannya seperti itu. Jadi tetap ada progres, makanya dipilih 1 yang prioritas yang akan kita kawal. Kalau banyak memang nggak efektif juga. Berarti itu yang Satu, komunitasnya tapi- itu yang berhubungan dengan visi kita itu Iya. berarti ya Bu? Karena kan kalau saya kan yang aktif banget kan BBP ya Bu ya, maksudnya kegiatan yang terus cuman kan tidak ada hubungannya sama pembelajaran di kelas. Jadi saya harus beralih fokus komunitas yang lain yang berhubungan gitu. Kemarin kan itu sudah kita petakan itu Bu. Iya. Nah, kan banyak yang sudah dipilih Bu Titik. Itu prioritas mana yang sesuai dengan untuk meningkatkan visi misi dari sekolah. Gitu. Karena GMB-nya ini lagi off kan Bu. Dulu itu kemarin kan sempat aktif di semester 1, terus karena ini banyak ujian jadinya off gitu. Maunya kan saya GMB ini kabupaten. Dan ternyata sudah baru lagi on ini cuma bisa tapi lewat Zoom gitu. Enggak yang tatap muka karena banyak yang agak susah. Akhirnya saya mengambilnya MGMP sekolah tak Sekolah ya. Di sekolah kan ada. Iya. Berarti kan sudah untuk ipteknya. Iya, itu maksudnya yang Jadi boleh milih ipteknya apa impaknya ada seperti itu. Saya kira itu saja pendampingan hari ini. Sudah mungkin apa yang perlu direfleksikan hal menarik
menarik apa di proses kegiatan pendampingan hari ini menurut jenengan? Hal yang menarik yang bisa sharing. Ada yang menarik bisa sharingnya? Bisa sharing, bisa mengeluarkan ini unek-unek yang selama ini terjadi di kelas. Saya harus ngapain? Kemarin juga kendalanya begitu, saya harus refleksinya harus gimana untuk selanjutnya. Dan itu bukan kalau kita cuma diem nggak bisa ini tahu apa yang harus saya lakukan, karena kan ini juga metode baru. Mungkin saya sharing dengan teman, oke, tapi teman saya kan juga tidak memahami materi yang saya bicarakan. Kalau mungkin konten pelajarannya masuk, cuma pembelajaran diferensiasinya masih belum memahami betul. Makanya dengan PI seperti ini saya bisa bahas dengan fokus yang lebih memahami materi diferensiasi. Sama belajar. Biar penting kita nyambung. Iya, Ngomongnya mungkin dengan iya. konten kita tidak nyambung dengan dia sekarang beda mapel, cuman kalau secara metode kan nyambung gitu loh Bu. Nanti kontennya dengan teman-teman. Untuk pendampingan ini hal yang perlu kita betulkan lagi, mungkin yang kurang dari pendampingan individu atau Kalau saya sih nggak ada sih Bu, cuman kalau saya pendampingannya lebih pagi. oh lebih pagi. Iya. Ini tadi pagi apa agak siang? Kesiangan. Oh kesiangan ya sudah. Saya sukanya yang pagi kayak Oh, setengah gitu. delapan. Dan jadi Oh, posisinya gitu, itu ya. kita Masih datang fresh, ya? dari rumah fresh, Oh. kita ketemu bisa ngobrol. Iya. Kayak dulu kan setengah delapan kayaknya Bu. Oh gitu. Karena kan kemarin saya pilih siang karena saya pikir saya ini ada jam, kemudian ada jaga, ternyata jaganya sudah ada tukar, jamnya ada tukar. Jadi bisa lebih pagi, Pas ya. gitu lebih fresh. Bu. Ngomong tuh juga Iya betul. agak lebih fokus. Iya, iya. Ada untuk pendampingan selanjutnya kan ngajar ya saya buat pagi semua. Iya, nanti kalau ngajar saya tukar jam tuh 1-2 Iya. jam, ini juga lebih fresh. Mulainya jam berapa berarti kalau Jam ngajar? 6.45 Bu. 6.45 ya maksudnya jam pertama. berarti. Iya, jam pertama. Nanti kita ambil jam pertama. Ya saya buat jam pertama semua saja sudah semua. Lebih fresh Bu, anaknya juga ini kan. Anaknya juga masih segar. Kalau udah siang-siang aku apalagi jam segini, Iya. waduh, Iya. anak saya ini bisa jelosor semua. Iya. Iya. Iya nanti jaga. Ya memang untuk PI ini karena istilahnya saya ngobrol ya. Iya. Memang saya sesuaikan karena saya juga sering meninggalkan kelas ya. Makanya itu kan ada jam itu Iya. makanya. Kalau untuk seperti visi misi ya harus saya buat pagi karena dengan ada kepala sekolah. Terus kalau untuk anu juga harus pagi karena dengan anak-anak. Mungkin lagi ngobrol lagi mungkin kita sesuaikan lagi karena saya 7 hari 7 JDT. Iya, 7 hari 7 Iya. pasti tinggal sekolahnya. Bu. Itu yang saya sebenarnya saya punya guru pengganti sudah Bu, cuma saya tidak enak juga seperti meninggalkan Iya. sekolah agak lama gitu, apalagi tiap bulan gitu. Itu Minggu saya sekali atau tiap hari? PI 1 bulan sekali Bu, minggu depan sekitar 3 bulan lagi. Nanti pas puasa ya. Insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal ya itu pas puasa. Insya Allah itu. Puasa enak pagi. Ya pagi, hari pagi sudah. Jadi Iya. kita masih segar, masih kenyang dari Iya, dari Sahur. buka puasa. sahur Puasa ya. sahur. Saya kira itu saja Bu, saya mohon Iya. maaf ya Bu ya. Sama-sama, karena saya ada terima kasih. salah. Oke, terima kasih juga sudah memberikan hal yang terbaik di PGP ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong sesuatu sama Bu Us, tapi ini Ini belum bisa. Tadi Bu Windy lihat-lihat kita iya, belum. anu soalnya mau masuk kan, khawatir belum selesai.